Demi menuruti perjodohan orang tuaku, aku ikhlas dinikahi pria mapan 55 tahun pemilik perkebunan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara bulan Juni yang lembab di kota kecil, kami biasanya membawa aroma melati yang semerbak dari taman-taman tetangga. Tapi di hari itu, yang tercium oleh indraku hanyalah aroma hambar dari kain brokat yang melilit tubuhku, terasa asing dan menyesakan. Nama asliku Jelita. Namun di hari pernikahanku yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, aku merasa tak lebih dari sekadar pajangan. Usiaku baru 23 tahun, setara dengan bunga yang baru mekar. Namun sudah harus layu dalam sebuah perjodohan yang terasa seperti eksekusi. Di hadapanku, duduklah sosok yang akan menjadi suamiku. Namanya Tuan Hadi, 55 tahun, pemilik perkebunan kelapa sawit yang luas membentang hingga ke ujung mata memandang. Rambutnya disisir rapi, dengan sedikit uban di pelipis yang menambah kesan berwibawa, atau mungkin lebih tepatnya, menua. Matanya tajam, namun entah mengapa, terasa kosong saat menatapku. Tangannya yang besar dan kasar tanda pekerja keras. Kata ayah kini terlipat tenang di pangkuannya. Ia mengenakan setelan jas mewah yang warnanya senada dengan gaun pernikahanku, hasil pilihan desainer ternama yang didatangkan khusus dari Jakarta. Segalanya serba megah, serba mahal, serba tak terjangkau oleh perasaanku. Jelita, ayo, cium tangan suamimu, bisik ibu, suaranya dipenuhi kebahagiaan yang kontras dengan kekosonganku. Aku menurut, menunduk, dan mengecup punggung tangannya yang terasa dingin. Tidak ada getaran, tidak ada kehangatan yang seharusnya ada di antara pasangan yang baru saja mengikat janji suci. Yang ada hanyalah keheningan canggung, dan bisik-bisik pujian dari para tamu yang memenuhi ruang tamu besar rumahku. Beruntung sekali Jelita, dapat suami mapan, atau Tuan Hadi memang dermawan. Orang tuaku tersenyum sumringah. Mereka telah menganggap ini sebagai puncak pencapaian hidup mereka. Sejak aku lulus kuliah dengan predikat cum laude, mereka selalu menekankan betapa pentingnya jodoh yang baik untuk menjamin masa depanku. Dan jodoh yang baik itu selalu identik dengan kemapanan finansial dan status sosial. Tuan Hadi adalah jawaban atas segala doa dan harapan mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan impian-impian kecilku. Ingin bekerja di LSM, ingin merasakan cinta yang tumbuh dari hati, ingin memilih jalan hidupku sendiri. Beberapa bulan sebelum hari ini, saat kabar perjodohan ini pertama kali disampaikan, aku sempat memberontak. Aku mencoba menjelaskan pada ayah dan ibu bahwa aku punya impian lain, bahwa aku ingin mengenal pasanganku, bahwa usia kami terpaut terlalu jauh. Tapi jawaban mereka selalu sama. Disuarakan dengan nada datar namun tak terbantahkan. Ini demi kebaikanmu, Jelita. Tuan Hadi adalah pria baik-baik. Dia akan menjamin masa depanmu. Ayah juga sempat menyinggung tentang budi baik keluarga Tuan Hadi di masa lalu. Sesuatu yang tidak pernah dijelaskan secara rinci padaku, namun selalu dijadikan alasan utama di balik perjodohan ini. Kata, utang budi, itu selalu terasa seperti rantai yang tak terlihat, mengikatku erat. Maka, di hari itu, di bawah tatapan ratusan pasang mata, aku mengucapkan janji setia. Bukan janji yang lahir dari cinta, melainkan dari kepatuhan. Mahar yang kuterima bukan hanya seperangkat perhiasan dan uang tunai yang nilainya fantastis, melainkan juga sebuah kehidupan baru yang terasa asing, dingin, dan sepi. Aku menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang ramai. Sebuah kebebasan yang dulu kuyakini akan kudapatkan setelah lulus kuliah, kini terasa semakin menjauh, digantikan oleh dinding-dinding megah yang akan mengelilingi sisa hidupku. Aku Jelita, dan di usia 23 tahun, aku telah resmi menjadi istri seorang pria yang tak kukenal,
demi menuruti perjodohan orang tuaku. Perjalanan dari rumah orang tuaku ke rumah Tuan Hadi terasa sangat panjang, padahal jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan. Mungkin karena mobil mewah BMW seri 7 berwarna hitam metalik yang kami tumpangi melaju sangat perlahan, seolah enggan mengantarku pada takdir baruku. Atau mungkin karena setiap putaran roda terasa seperti menggerus sisa-sisa harapanku yang rapuh. Ini bukan lagi rumah orang tuaku di kota kecil yang hangat, dengan dinding kusam namun penuh tawa, dan aroma masakan ibu yang selalu menyeruak dari dapur setiap sore. Ini adalah istana. Sebuah monumen kemegahan yang dingin, berdiri kokoh di tengah hamparan lahan pribadi seluas mata memandang. Sebuah gerbang hitam menjulang tinggi, diukir dengan detail rumit yang seolah memisahkan dunia. Diapit 2 pos penjaga yang berlampu temaram, gerbang itu perlahan terbuka dengan suara motor listrik yang pelan namun pasti. Begitu gerbang terbuka, mataku langsung disuguhi pemandangan yang menakjubkan sekaligus mencekam. Hamparan taman luas yang tertata sangat rapi, dengan deretan pohon palem tinggi di sisi kiri dan kanan jalan paving block yang melingkar. Sebuah air mancur pahatan dewa-dewi mitologi berdiri megah di tengah kolam teratai, memancarkan cahaya keemasan dari lampu sorot bawah air. Di ujung jalan, setelah melewati belokan tajam, berdirilah rumah utama. Sebuah bangunan kolonial modern berwarna krem gading, dengan pilar-pilar kokoh setinggi 2 lantai dan jendela-jendela besar yang memancarkan cahaya keemasan dari dalam. Ini adalah rumah Tuan Hadi. Dan mulai malam ini, juga penjara emasku. Tuan Hadi turun lebih dulu. Jas pernikahannya yang mahal tampak sedikit berkerut di bagian siku. Ia berdiri di samping mobil, menunggu dengan tangan terulur, sebuah isyarat yang formal dan tanpa emosi. Tangannya terasa hangat saat menggenggam jemariku, namun sentuhan itu sama sekali tidak memancarkan kehangatan seorang suami. Lebih terasa seperti formalitas, sebuah etika sosial yang harus dipenuhi di hadapan para pelayan yang kini berdiri berjejer di teras. Di dalam, rumah itu lebih megah dari yang kubayangkan. Lobi utama yang megah dengan langit-langit setinggi hampir 8 meter. Lantai marmer Carrara mengilap yang memantulkan cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah. Aroma cendana dan melati samar-samar tercium, bercampur dengan bau furnitur antik yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara. Harganya mungkin setara dengan seluruh aset dan tabungan keluargaku jika digabungkan. Ada sekitar 15 pelayan yang menunggu di ruang tamu. Semuanya mengenakan seragam rapi, membungkuk hormat serentak saat kami masuk. Mereka tersenyum ramah padaku, mencoba menunjukkan keramahan. Namun senyum itu tak mampu menghilangkan rasa gentar dan asing yang menyelimuti hatiku. Ini Nyonya Jelita. Suara Tuan Hadi memperkenalkan, nadanya datar dan lugas, seolah memperkenalkan seorang relasi bisnis baru. Mulai sekarang, beliau yang akan mengurus rumah ini bersamaku. Kata-katanya sederhana, namun entah mengapa terasa kosong saat menatapku. Tangannya yang besar dan kasar tanda pekerja keras. Kata ayah kini terlipat tenang di pangkuannya. Ia mengenakan setelan jas mewah yang warnanya senada dengan gaun pernikahanku. Hasil pilihan desainer ternama yang didatangkan khusus dari Jakarta. Segalanya serba megah, serba mahal, serba tak terjangkau oleh perasaanku. Jelita, ayo, cium tangan suamimu. Bisik ibu, suaranya dipenuhi kebahagiaan yang kontras dengan kekosonganku. Aku menurut, menunduk, dan mengecup punggung tangannya yang terasa dingin. Tidak ada getaran, tidak ada kehangatan yang seharusnya ada di antara pasangan yang baru saja mengikat janji suci. Yang ada hanyalah keheningan canggung, dan bisik-bisik pujian dari para tamu yang memenuhi ruang tamu besar rumahku. Beruntung sekali Jelita, dapat suami mapan. Atau, Tuan Hadi memang dermawan. Orang tuaku tersenyum sumringah. Mereka telah menganggap ini sebagai puncak pencapaian hidup mereka. Sejak aku lulus kuliah dengan predikat cum laude, mereka selalu menekankan betapa pentingnya jodoh yang baik untuk menjamin masa depanku. Dan, jodoh yang baik
Itu selalu identik dengan kemapanan finansial dan status sosial. Tuan Hadi adalah jawaban atas segala doa dan harapan mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan impian-impian kecilku. Ingin bekerja di LSM, ingin merasakan cinta yang tumbuh dari hati, ingin memilih jalan hidupku sendiri. Beberapa bulan sebelum hari ini, saat kabar perjodohan ini pertama kali disampaikan, aku sempat memberontak. Aku mencoba menjelaskan pada ayah dan ibu bahwa aku punya impian lain, bahwa aku ingin mengenal pasanganku, bahwa usia kami terpaut terlalu jauh. Tapi jawaban mereka selalu sama, disuarakan dengan nada datar namun tak terbantahkan. Ini demi kebaikanmu, Jelita. Tuan Hadi adalah pria baik-baik. Dia akan menjamin masa depanmu. Ayah juga sempat menyinggung tentang budi baik keluarga Tuan Hadi di masa lalu. Sesuatu yang tidak pernah dijelaskan secara rinci padaku, namun selalu dijadikan alasan utama di balik perjodohan ini. Kata, utang budi, itu selalu terasa seperti rantai yang tak terlihat, mengikatku erat. Maka, di hari itu, di bawah tatapan ratusan pasang mata, aku mengucapkan janji setia. Bukan janji yang lahir dari cinta, melainkan dari kepatuhan. Mahar yang kuterima bukan hanya seperangkat perhiasan dan uang tunai yang nilainya fantastis, melainkan juga sebuah kehidupan baru yang terasa asing, dingin, dan sepi. Aku menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang ramai. Sebuah kebebasan yang dulu kuyakini akan kudapatkan setelah lulus kuliah, kini terasa semakin menjauh, digantikan oleh dinding-dinding megah yang akan mengelilingi sisa hidupku. Aku Jelita. Dan di usia 23 tahun, aku telah resmi menjadi istri seorang pria yang tak kukenal, demi menuruti perjodohan orang tuaku. Perjalanan dari rumah orang tuaku ke rumah Tuan Hadi terasa sangat panjang, padahal jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan. Mungkin karena mobil mewah BMW seri 7 berwarna hitam metalik yang kami tumpangi melaju sangat perlahan, seolah enggan mengantarku pada takdir baruku. Atau mungkin karena setiap putaran roda terasa seperti menggerus sisa-sisa harapanku yang rapuh. Ini bukan lagi rumah orang tuaku di kota kecil yang hangat, dengan dinding kusam namun penuh tawa, dan aroma masakan ibu yang selalu menyeruak dari dapur setiap sore. Ini adalah istana. Sebuah monumen kemegahan yang dingin, berdiri kokoh di tengah hamparan lahan pribadi seluas mata memandang. Sebuah gerbang hitam menjulang tinggi, diukir dengan detail rumit yang seolah memisahkan dunia. Diapit 2 pos penjaga yang berlampu temaram, gerbang itu perlahan terbuka dengan suara motor listrik yang pelan namun pasti. Begitu gerbang terbuka, mataku langsung disuguhi pemandangan yang menakjubkan sekaligus mencekam. Hamparan taman luas yang tertata sangat rapi, dengan deretan pohon palem tinggi di sisi kiri dan kanan jalan paving block yang melingkar. Sebuah air mancur pahatan dewa-dewi mitologi berdiri megah di tengah kolam teratai, memancarkan cahaya keemasan dari lampu sorot bawah air. Di ujung jalan, setelah melewati belokan tajam, berdirilah rumah utama. Sebuah bangunan kolonial modern berwarna krem gading, dengan pilar-pilar kokoh setinggi 2 lantai dan jendela-jendela besar yang memancarkan cahaya keemasan dari dalam. Ini adalah rumah Tuan Hadi. Dan mulai malam ini, juga penjara emasku. Tuan Hadi turun lebih dulu. Jas pernikahannya yang mahal tampak sedikit berkerut di bagian siku. Ia berdiri di samping mobil, menunggu dengan tangan terulur, sebuah isyarat yang formal dan tanpa emosi. Tangannya terasa hangat saat menggenggam jemariku, namun sentuhan itu sama sekali tidak memancarkan kehangatan seorang suami. Lebih terasa seperti formalitas. Sebuah etika sosial yang harus dipenuhi di hadapan para pelayan yang kini berdiri berjejer di teras. Di dalam, rumah itu lebih megah dari yang kubayangkan. Lobi utama yang megah dengan langit-langit setinggi hampir 8 meter. Lantai marmer Carrara mengilap yang memantulkan cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah. Aroma cendana dan melati samar-samar tercium, bercampur dengan bau furnitur antik yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara. Harganya mungkin setara dengan seluruh aset dan tabungan keluargaku jika digabungkan.
Ada sekitar 15 pelayan yang menunggu di ruang tamu. Semuanya mengenakan seragam rapi, membungkuk hormat serentak saat kami masuk. Mereka tersenyum ramah padaku, mencoba menunjukkan keramahan. Namun senyum itu tak mampu menghilangkan rasa gentar dan asing yang menyelimuti hatiku. "Ini Nyonya Jelita." Suara Tuan Hadi memperkenalkan, nadanya datar dan lugas, seolah memperkenalkan seorang relasi bisnis baru. "Mulai sekarang, beliau yang akan mengurus rumah ini bersamaku." Kata-katanya sederhana, namun entah mengapa, terasa sangat berat. Seolah aku adalah sebuah benda, sebuah aset baru yang ditambahkan ke dalam koleksi miliknya yang berharga, yang kini perlu diawasi dan dikelola. Setelah serangkaian ucapan selamat datang yang teratur dan formal dari para pelayan yang dipimpin oleh seorang kepala pelayan parubaya berambut ikal dengan sanggul rapi bernama Bu Lastri, Tuan Hadi mengantarku ke kamar kami. Bukan kamar kami, dalam artian kebersamaan. Kamar itu adalah sebuah suite utama yang sangat besar, menempati hampir seluruh sayap kanan lantai 2. Pintu ganda terbuat dari kayu jati ukiran, dengan gagang perunggu yang dingin di sentuhan. "Ini kamarmu, Jelita," kata Tuan Hadi, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya, namun tetap tanpa emosi. Ia membuka pintu ganda itu, memperlihatkan sebuah ruangan yang seolah diambil langsung dari majalah arsitektur. "Aku sudah meminta Bu Lastri menyiapkan semuanya untukmu. Jika ada yang kau butuhkan, jangan ragu meminta padanya. Dia akan selalu siap membantu." Aku melangkah masuk, terpaku pada kemewahan yang berlebihan ini. Ranjang berukuran king size dengan 4 tiang ukiran dan kanopi kain sutra putih menjuntai anggun. Spray satin putih bersih terasa lembut di bawah jemariku, dan bantal-bantal empuk yang ditata rapi. Sebuah area duduk pribadi dengan sofa beludru mewah dan meja kopi kristal. Sebuah pintu lain di sisi kanan menuju walk-in closet yang luasnya mungkin sama dengan kamarku di rumah lama. Dan di sisi kiri, pintu menuju kamar mandi marmer yang lebih besar dari dapur ibuku, dilengkapi bathtub jacuzzi dan shower terpisah. Aroma lavender dan mawar samar-samar tercium dari rangkaian bunga segar yang ditempatkan di setiap sudut ruangan. Semuanya sempurna, sangat mewah, namun terasa begitu impersonal, seolah tak ada jiwa di dalamnya. "Terima kasih, Tuan Hadi," ujarku lirih, suaraku nyaris tak terdengar, seolah tertelan oleh luasnya ruangan ini. Ia mengangguk sekali, sorot matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, seolah memastikan semuanya sempurna. "Kalau begitu, aku akan ke ruang kerjaku sebentar. Ada beberapa laporan yang harus kuperiksa dari perkebunan. Kau bisa istirahat." Dan kemudian, ia pergi. Langkah kakinya yang berat dan teratur terdengar menjauh, lalu menghilang di balik pintu yang kembali tertutup, meninggalkan aku sendirian di kamar yang begitu besar ini. Malam pertamaku sebagai seorang istri, namun suamiku memilih untuk menghabiskan waktu di ruang kerjanya, memeriksa laporan bisnis. Tidak ada obrolan canggung tentang masa depan, tidak ada sentuhan yang mencoba membangun ikatan, bahkan sekadar tatapan mata yang lebih dari sekadar formalitas. Hanya keheningan yang menyesakkan, ditemani cahaya lampu kristal yang memantul di dinding, menciptakan pola-pola rumit di lantai marmer. Aku duduk di tepi ranjang, meraba kain spray yang halus, merasakan dinginnya marmer di bawah telapak kakiku. Hatiku kosong, pikiranku melayang. Apakah akan selalu begini? Apakah kemewahan yang berlimpah ruah ini adalah kompensasi untuk ketiadaan cinta, ketiadaan kehangatan? Aku merasa seperti diletakkan dalam sebuah sangkar emas, indah dipandang, penuh harta, namun memenjarakan. Sebuah dekorasi hidup di antara harta benda milik Tuan Hadi. Di luar sana, angin malam berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan mungkin aroma perkebunan kelapa sawit yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari duniaku. Aku tahu, di balik kemegahan ini, ada sebuah kesepian yang menganga, dan aku tak tahu bagaimana cara mengisinya.
Rasa hampa ini seolah menjadi mahar tak terlihat yang harus kubayar. Hari-hari pertamaku di kediaman Tuan Hadi berlalu dalam balutan kemewahan yang terasa aneh, dingin, dan hampa. Setiap pagi, tepat pukul 6, aku terbangun di ranjang king size yang empuk, beralaskan spray satin putih bersih yang selalu terasa dingin di kulit. Cahaya matahari pagi menyaring lembut melalui tirai tebal berwarna krem yang mewah, menciptakan pola-pola cahaya di lantai marmer. Di luar, suara kicauan burung-burung tropis terdengar samar, namun tak mampu menyentuh kekosongan di dalam hatiku. Aroma kopi Arabica mahal dan roti panggang selalu tercium dari lantai bawah, pertanda Bu Lastri dan para pelayan sudah sibuk menyiapkan sarapan. Namun, tak ada kehangatan yang kurasakan, tak ada obrolan santai, tak ada senyum yang tulus di antara kami yang kini menempati rumah ini. Tuan Hadi adalah sosok yang sangat disiplin, hampir militeristik dalam rutinitasnya. Setiap pagi, tepat pukul 7, kami sarapan bersama di meja makan besar yang terbuat dari kayu solid, bisa menampung 12 orang dengan nyaman. Namun, hanya kami berdua yang duduk di sana, di ujung meja yang berlawanan, terpisah oleh vas bunga segar yang selalu berganti setiap hari. Sarapan kami selalu ditemani keheningan yang tebal, hanya diselingi suara dentingan sendok perak yang beradu dengan piring porselen mewah, atau sesekali, Tuan Hadi yang membalik halaman koran bisnisnya. Ia akan minum kopinya perlahan, menyantap roti panggangnya dengan tenang dan tanpa suara. Sesekali melirik jam tangan Rolexnya yang mengkilap di pergelangan tangan. Obrolan kami terbatas pada hal-hal formal dan pertanyaan-pertanyaan basa-basi. Kau ingin sesuatu, Jelita? Atau, hari ini aku akan ke perkebunan, mungkin pulang agak larut. Setelah itu, tepat pukul 7.45, ia akan berdiri, mengenakan jasnya yang sudah disiapkan Bu Lastri, dan pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah besar itu. Selama Tuan Hadi di perkebunan, rumah itu terasa seperti museum. Dingin, sunyi, dan penuh benda-benda berharga yang tak boleh disentuh sembarangan. Seolah setiap sudutnya adalah pajangan yang hanya untuk dilihat. Aku mencoba mengisi waktu. Awalnya, aku menjelajahi setiap sudut rumah, mengagumi lukisan-lukisan mahal karya seniman terkenal yang tergantung di dinding, atau koleksi keramik antik dari dinasti Ming yang tertata rapi di lemari kaca. Aku menghabiskan berjam-jam di perpustakaan pribadinya yang luas, dengan dinding-dinding penuh rak buku setinggi langit-langit, berisi ribuan buku tebal tentang ekonomi global, sejarah peradaban, hingga sastra klasik dari berbagai belahan dunia. Aku mulai membaca, mencoba tenggelam dalam dunia fiksi untuk melarikan diri dari kenyataan yang terasa begitu hampa. Setiap halaman yang kubaca adalah upaya untuk mencari celah kebebasan, meski hanya dalam imajinasi. Para pelayan, terutama Bu Lastri, selalu ramah dan sigap memenuhi setiap permintaanku, bahkan sebelum aku sempat mengungkapkannya. Namun, ada semacam jarak yang tak terlihat di antara kami. Mereka memperlakukanku dengan sangat hormat, bahkan cenderung kaku. Senyum mereka selalu formal, dan percakapan selalu singkat dan sebatas tugas. Aku merasa seperti majikan yang baru, yang belum sepenuhnya mereka kenal. Atau mungkin, yang mereka takuti karena posisiku sebagai istri Tuan Hadi. Bu Lastri akan menjelaskan jadwal makan, jadwal kebersihan rumah, atau menanyakan apakah ada yang ingin kubeli dari kota. Tapi tak pernah ada obrolan pribadi, tak ada canda tawa lepas. Seolah kami semua berada dalam sebuah skenario yang sudah diatur, memainkan peran masing-masing tanpa improvisasi. Sore hari, menjelang Tuan Hadi pulang, aku sering pergi ke kebun belakang. Taman itu luas dan terawat sempurna, dengan berbagai jenis bunga tropis yang bermekaran dalam warna-warni yang memukau. Ada kolam ikan koi dengan air terjun buatan yang gemericik, dan gazebo kayu jati yang nyaman. Aku sering duduk di bangku taman yang terbuat dari besi tempa, memandangi langit senja yang berubah warna dari biru menjadi jingga, kemudian ungu pekat, berharap bisa menemukan sedikit kedamaian atau setitik kehangatan yang hilang. Terkadang, aku membayangkan diriku masih di rumah lamaku,
membaca buku di teras sambil mendengarkan celotehan tetangga atau derap langkah kaki teman-temanku yang pulang kuliah. Namun, semua itu kini hanyalah memori yang terasa jauh dan asing. Makan malam tak jauh berbeda dengan sarapan. Kembali keheningan yang mencekam. Kembali obrolan minim yang hanya seputar jadwal Tuan Hadi keesokan harinya atau rencana pertemuannya dengan rekan bisnis. Tuan Hadi akan menanyakan bagaimana hariku. Tapi pertanyaannya terasa seperti basa-basi, bukan sebuah perhatian tulus yang ingin mendengar detail. Aku akan menjawab singkat, "Baik, Tuan," atau "Tidak ada yang istimewa." Dan kemudian kami kembali larut dalam keheningan yang memekakan, ditemani cahaya lampu kristal yang memantul di peralatan makan perak. Setelah makan malam, Tuan Hadi biasanya kembali ke ruang kerjanya, melanjutkan pekerjaannya hingga larut malam. Kadang-kadang, ia akan duduk di ruang keluarga, membaca koran atau menonton berita di televisi layar datar besar tanpa suara, seolah tak membutuhkan kehadiran siapapun. Aku akan kembali ke kamarku, mandi dengan air hangat yang melimpah, dan kemudian kembali ke buku-bukuku, mencoba menemukan hiburan dalam kisah-kisah orang lain. Pernikahan ini terasa seperti sebuah transaksi yang sudah disepakati. Aku diberi kemewahan yang tak terbatas, keamanan finansial yang terjamin seumur hidup, dan status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Sebagai gantinya, aku menyerahkan kebebasanku, impian-impian masa mudaku, dan yang paling utama, hak untuk mencintai dan dicintai dengan tulus. Tuan Hadi adalah pria yang baik dalam artian tidak kasar, tidak pelit, dan menghargai keprivasianku. Namun, kebaikan itu terasa steril dan impersonal, seperti ruangan yang sudah disanitasi. Tidak ada gairah, tidak ada intimitas fisik maupun emosional, tidak ada ikatan batin yang membuat kami terasa seperti sepasang suami istri. Aku adalah nyonya rumah, namun rasanya seperti seorang tamu yang terjebak dalam sangkar emas. Aku sering merenung sebelum tidur, menatap langit-langit kamarku yang tinggi dan lampu kristal yang berkilauan. Apakah ini yang disebut hidup yang mapan? Sebuah rutinitas yang teratur, mewah, namun terasa begitu dingin dan hampa? Aku merasa seperti bunga yang dipetik dan diletakkan dalam vas kristal. Indah, mahal, namun perlahan layu karena akarnya tidak lagi terhubung dengan tanah yang memberinya kehidupan. Aku merindukan keramaian, kegelisahan, dan ketidakpastian masa mudaku. Aku merindukan tawa. Aku merindukan perasaan bahwa aku benar-benar hidup, bukan sekadar bernapas dalam kemewahan yang menindas ini. Rutinitas yang hampa itu terus berlanjut, mengisi hari-hariku dengan kegiatan yang tak berjiwa. Aku belajar memanajemen rumah tangga Tuan Hadi yang luar biasa besar, mengawasi jadwal para pelayan, dan memastikan setiap sudut rumah berkilau sempurna, seolah tak ada setitik debu pun yang boleh hinggap. Aku juga menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan pribadi. Buku-buku menjadi satu-satunya pelarianku yang nyata. Aku menyelami kisah-kisah cinta tragis dari novel-novel klasik, petualangan yang mendebarkan di rimba belantara, dan pengetahuan baru tentang filsafat serta seni yang tak pernah kudapatkan di bangku kuliah ekonomi. Itu adalah caraku untuk tetap waras, untuk merasakan sedikit denyut kehidupan, meski hanya dalam lembaran kertas, di tengah isolasi yang mewah ini. Suatu sore, sekitar 2 bulan setelah pernikahanku, rasa bosan dan kerinduan akan dunia luar mencapai puncaknya. Aku memutuskan untuk pergi ke kota. Tuan Hadi tidak keberatan sedikit pun. Ia bahkan meminta sopir pribadi untuk mengantarku dan memberi kartu kredit tanpa batas, seolah itu adalah jaminan bahwa aku akan bahagia. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya ingin membeli beberapa buku baru di toko buku favoritku, dan mungkin menikmati secangkir kopi di kafe yang tidak terlalu mewah, tempat aku bisa melihat orang-orang berlalu lalang. Aku merindukan keramaian kota, hiruk-pikuk kehidupan normal yang dulu menjadi bagian dari duniaku sebelum terkurung dalam sangkar emas ini. Aku berjalan menyusuri salah satu ruas jalan di pusat kota yang sudah lama tak kukunjungi, menikmati kebebasan kecil ini. Aroma kopi dari kedai kecil yang berdesain vintage,
suara klakson kendaraan yang bersahutan, dan celoteh orang-orang yang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Semuanya terasa seperti melodi yang sudah lama tak kudengar. Sebuah melodi kehidupan yang real. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang tulus, bahkan hampir tak kusadari, muncul di bibirku setelah sekian lama. Saat aku melangkah keluar dari toko buku, dengan 2 kantung belanjaan penuh buku-buku baru yang wanginya masih seperti kertas dan tinta segar, pandanganku tanpa sengaja tertumbuk pada seseorang di seberang jalan. Seketika, seluruh tubuhku membeku. Jantungku serasa berhenti berdetak, lalu berpacu kencang tak beraturan. Sosok itu, aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Rambut ikal yang agak gondrong dan selalu tampak sedikit acak-acakan, kemeja flanel biru tua yang sudah sedikit usang namun selalu bersih, dan tas ransel kumal berwarna hijau army yang selalu dibawanya kemana-mana. Dia sedang berdiri di trotoar, berbicara dengan beberapa orang parubaya. Tangannya sesekali menunjuk ke arah poster besar yang bertuliskan, "Selamatkan hutan kita." Tampaknya dia sedang menggalang dukungan untuk sebuah kampanye lingkungan. Itu adalah Rian. Cinta pertamaku. Pria yang membuatku percaya pada idealisme, pada perjuangan tulus tanpa pamrih, pada cinta yang murni tanpa embel-embel materi. Kami bertemu saat kuliah di universitas yang sama. Dia mahasiswa Fakultas Kehutanan yang gigih, aku dari Fakultas Ekonomi yang masih mencari arah. Kami sering berdebat panjang tentang kebijakan lingkungan, berdiskusi tentang masa depan bumi, dan tertawa bersama saat berbagi cerita konyol tentang dosen. Rian adalah kebalikan total dari Tuan Hadi. Dia sederhana, penuh semangat, dan percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal kecil. Hubungan kami harus berakhir secara paksa, penuh luka, saat orang tuaku mulai gencar menjodohkanku dengan Tuan Hadi. Aku tak punya pilihan selain memutuskan kontak dengannya. Sebuah perpisahan yang terasa seperti mencabut paksa sebagian dari jiwaku sendiri, meninggalkanku hampa. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, seolah kakiku terpaku pada aspal yang panas. Rasa rindu yang selama ini kupendam dalam-dalam, mengendap di dasar hati, tiba-tiba menyeruak ke permukaan, menyesakkan dada hingga terasa sulit bernapas. Aku ingin berlari ke arahnya, meneriakkan namanya, memeluknya erat, dan menceritakan semua yang telah terjadi padaku. Bahwa aku tidak bahagia, bahwa pernikahan ini bukan pilihanku. Namun, realitas yang kejam menamparku. Aku adalah Jelita, istri sah dari Tuan Hadi, seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit, sebuah komoditas yang ironisnya seringkali menjadi target kritik pedas para aktivis lingkungan seperti Rian. Gaun sutra mahal yang kukenakan, tas tangan bermerek Hermes di lenganku, perhiasan emas putih yang melingkari leherku, dan mobil mewah sedan hitam yang terparkir tak jauh dariku dengan sopir yang sigap berdiri di sampingnya. Semua itu adalah simbol dari dunia baruku, dunia yang sangat jauh dari idealismenya. Rian kemudian berbalik, seolah merasakan tatapan mataku yang terpaku. Pandangan kami bertemu. Senyumnya yang cerah, yang selalu kurindukan, langsung memudar perlahan, digantikan oleh ekspresi terkejut yang sama persis dengan yang kurasakan. Ada jeda panjang yang terasa seperti keabadian, seolah waktu berhenti berputar di tengah hiruk-pikuk kota. Matanya menyusuri penampilanku, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku bisa melihat kekecewaan yang mendalam dan mungkin sedikit kebingungan di matanya. Aku yakin, Rian sama sekali tidak tahu aku sudah menikah. Baginya, aku mungkin menghilang begitu saja, tanpa penjelasan yang memadai. "Jelita?" Suaranya terdengar ragu, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar di tengah kebisingan kota, setengah bertanya, setengah tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tenggorokanku tercekat, terlalu kaku untuk mengeluarkan suara. Ribuan kata ingin keluar, namun tak ada satupun yang berhasil lolos. Ini adalah titik pemicu yang selama ini paling kutakutkan. Pertemuan yang tak terduga dengan masa lalu yang belum usai,
Sebuah bayangan yang kini bangkit dari kuburnya dan mengancam keseimbangan rapuh yang sudah susah payah kubangun dalam sangkar emas ini. Aku tahu, setelah ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Tatapan Rian mengunci pandanganku. Ada 1000 pertanyaan yang tak terucap di matanya yang coklat gelap itu, bercampur aduk dengan kebingungan, sedikit kekecewaan, dan mungkin sedikit rasa sakit yang mendalam. Aku bisa merasakan butiran keringat dingin membasahi punggungku, menempel di kain sutra gaun mahalku. Perutku melilit hebat, seolah semua yang kumakan pagi itu mendadak berbalik, menciptakan rasa mual yang menyesakan. Jelita, ini benar kau? Suaranya kali ini lebih jelas, namun masih diselimuti ketidakpercayaan yang kentara. Dia melangkah maju, perlahan, seolah takut aku akan lenyap begitu saja seperti Fata Morgana di tengah keramaian kota. Apa yang terjadi? Kau menghilang begitu saja, tanpa kabar, tanpa jejak. Ada nada tuduhan yang terselip dalam suaranya, dan aku tahu itu sepenuhnya haknya. Aku tergagap, mencari kata-kata yang tepat, namun lidahku terasa keluh, berat seolah digantungi batu. Bagaimana aku menjelaskan semuanya? Tentang perjodohan yang dipaksakan, tentang Tuan Hadi yang kini menjadi suamiku, tentang sangkar emas yang kini menjadi duniaku yang sunyi? Aku tak bisa memberitahunya di sini, di tengah keramaian jalanan, dengan orang-orang yang lalu lalang dan mata yang mengawasi. Sopir Tuan Hadi, Pak Joko, yang setia menunggu di dekat mobil mewah itu, pasti memperhatikan setiap gerak-geriku. Rian, aku berusaha mengontrol suaraku agar tidak bergetar, agar terdengar setenang mungkin. Aku tidak bisa bicara sekarang. Ini bukan tempat yang tepat. Mataku melirik sekilas ke arah Pak Joko yang berdiri beberapa meter dari mobil, pura-pura memeriksa ban mobil. Namun aku tahu persis dia sedang mengawasi, menjalankan tugasnya sebagai penjaga. Rian mengikuti arah pandangku. Ekspresi wajahnya langsung mengeras saat ia menyadari keberadaan Pak Joko dan mobil mewah berkilau di belakangku. Sebuah kerutan dalam muncul di dahinya, seolah mencoba memahami adegan yang tersaji di depannya. Apa maksudmu, Jelita? Siapa pria itu? Dan gaunmu ini? Dia menunjuk gaun sutra ungu lavender yang kukenakan, yang dulu kupilih tanpa antusiasme sedikitpun. Hanya karena itu adalah bagian dari persiapan pernikahan. Di matanya, gaun itu mungkin tampak mewah, elegan, dan mahal, tapi bagiku, itu adalah seragam kepatuhan, sebuah tanda status yang membebaniku. Aku sudah menikah, Rian. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirku, pahit dan pedih, seperti luka yang baru terbuka. Itu adalah kali pertama aku mengatakannya dengan lantang kepada seseorang di luar lingkaran keluarga dekat dan Tuan Hadi. Reaksi Rian lebih dari yang kuduga. Wajahnya langsung memucat pasi, matanya melebar tak percaya, seolah baru saja mendengar berita kematian. Postur tubuhnya yang semula tegap dan penuh semangat kini sedikit merosot, pundaknya tampak terkulai. Menikah? Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah bising kota. Hancur. Dengan siapa? Kapan? Kenapa kau tidak memberitahuku? Ada campuran jelas antara kemarahan yang membara dan rasa terluka yang mendalam dalam suaranya. Aku bisa melihat pantulan pengkhianatan di matanya, dan itu membuat hatiku semakin perih. Aku tak mampu menjawab. Kepalaku menunduk, menatap sepatu hak tinggiku yang mengkilap, seolah ada jawaban di sana. Aku tahu aku telah menyakitinya dengan perpisahan yang mendadak itu, dan pengungkapan ini semakin memperparah rasa bersalahku. Aku memang menghilang begitu saja tanpa penjelasan. Sebuah perpisahan yang kejam, pengecut, dan tak pantas ia dapatkan. Aku harus pergi, Rian, kataku, mencoba berbalik, seolah ingin melarikan diri dari tatapan menuduhnya. Aku merasa seperti pecundang, namun aku tak punya pilihan lain. Menjelaskan segalanya di sini hanya akan memperburuk situasi, memicu keributan yang pasti akan sampai ke telinga Tuan Hadi.
Namun Rian meraih lenganku, lembut namun tegas, menghentikan langkahku. Sentuhannya yang hangat dan akrab itu mengirimkan gelombang rindu yang tak terkendali ke seluruh tubuhku. Tidak, Jelita. Jangan pergi. Aku butuh penjelasan. Selama ini aku mencarimu, mencari tahu kenapa kau tiba-tiba hilang. Dan sekarang, kau muncul dengan ini. Ia mengisyaratkan ke arah penampilanku, perhiasan yang kukenakan, dan mobil mewah di belakangku. Ada kesedihan yang begitu mendalam di matanya, membuat hatiku perih seolah diiris. Kau tidak bisa begitu saja menghilang dan kembali seperti ini. Pada saat yang sama, Pak Joko bergerak mendekat, langkahnya tenang namun pasti, seolah menyadari ketegangan yang terjadi. Ia memang terlatih untuk sigap. Nyonya, apakah sudah selesai urusannya? Tuan Hadi mungkin akan mencari Nyonya jika terlalu lama. Tanyanya dengan suara hormat, namun aku tahu itu adalah kode yang jelas agar aku segera pergi. Ia tidak ingin ada keributan di tempat umum yang bisa mencoreng nama baik Tuan Hadi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Rian, aku akan menghubungimu. Nanti, ya. Aku mengucapkannya dengan tergesa. Hampir seperti sebuah janji kosong yang tak yakin bisa kutepati. Namun aku berharap itu bisa memberinya sedikit pegangan. Seolah tahu bahwa kesempatan ini mungkin satu-satunya yang kami miliki untuk bicara lagi. Rian melepaskan genggaman tangannya. Ada rasa kecewa yang tergambar jelas di wajahnya, bercampur dengan sedikit kemarahan. Ia menatapku dengan tatapan terluka yang tak akan pernah kulupakan. Aku akan menunggu. Tapi jangan bohongi dirimu sendiri, Jelita. Atau dia. Kalimat terakhirnya menohokku, menusuk langsung ke ulu hati. Apakah aku membohongi diriku? Tentu saja. Setiap hari, aku berpura-pura bahagia, berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura menerima takdir ini. Dan membohongi Tuan Hadi? Dalam hal ini, mungkin juga ia. Karena aku tak pernah mengatakan kebenaran tentang perasaanku, tentang ketiadaan cinta di antara kami. Aku bergegas masuk ke dalam mobil, hampir terhuyung, merasa tak enak hati meninggalkan Rian dengan begitu banyak pertanyaan yang menggantung di udara, dengan luka yang baru saja kubuka kembali. Saat mobil mulai melaju perlahan, menjauh dari keramaian, aku menoleh ke belakang. Rian masih berdiri di sana, di tempat yang sama, di trotoar yang penuh orang, menatap mobilku yang semakin mengecil. Sosoknya perlahan mengecil, namun bayangannya takkan pernah hilang dari benakku. Pertemuan tak terduga itu mengacaukan seluruh ketenangan palsu yang selama ini kubangun. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan lagi sesederhana dan sehampa sebelumnya. Bayangan masa lalu telah bangkit, dan ia menuntut jawaban, tak hanya dari Rian, tapi juga dari diriku sendiri. Sisa perjalanan pulang dari kota terasa sunyi, namun bukan lagi keheningan yang biasa kualami di mobil Tuan Hadi. Kali ini, keheningan itu diisi dengan deru batin yang bergemuruh tak karuan. Pikiran dan perasaanku berputar kacau balau, seperti kompas yang kehilangan arah. Pertemuan tak terduga dengan Rian, tatapan matanya yang terluka dan penuh pertanyaan, serta kata-kata terakhirnya yang menohok, jangan bohongi dirimu sendiri, Jelita. Atau dia, terus terngiang-ngiang di telingaku, mengoyak lapisan ketenangan palsu yang susah payah kubangun. Aku merasa seperti benang kusut yang ditarik dari dua arah berbeda, hampir putus. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan merasionalisasi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku menghubungi Rian, memberinya penjelasan yang layak ia dapatkan setelah semua yang terjadi di masa lalu? Tapi bagaimana aku bisa melakukan itu tanpa menimbulkan kecurigaan? Dan dengan alasan apa aku akan menghubungi mantan kekasihku saat aku sudah menjadi istri orang? Jika Tuan Hadi sampai tahu, apa yang akan terjadi? Meskipun ia tidak pernah menunjukkan emosi yang berlebihan,
Aku tahu ia adalah pria yang sangat berkuasa, dengan jaringan luas, dan mungkin posesif dalam caranya sendiri. Mengkhianati kepercayaannya adalah hal terakhir yang kuinginkan, mengingat semua kemewahan dan keamanan yang telah ia berikan kepadaku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamarku, melangkah cepat menyusuri koridor marmer, pura-pura lelah akibat perjalanan. Bu Lastri sempat menawarkan teh hangat atau makanan ringan, tapi aku menolaknya dengan sopan, beralasan ingin segera beristirahat. Aku mengunci pintu kamar, melemparkan tas belanjaan buku dan tas tangan mahalku ke sofa beludru, lalu menjatuhkan diri di tepi ranjang. Punggungku terasa pegal luar biasa, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena beban emosional yang baru saja kutanggung, yang kini terasa menindih dadaku. Aku mengeluarkan ponselku, yang selama ini hanya kugunakan untuk hal-hal praktis seperti memesan barang daring, membaca berita, atau berkomunikasi dengan Bu Lastri mengenai urusan rumah. Kontak Rian sudah lama tak ada di sana. Dihapus atas permintaan orang tuaku yang ingin memastikan aku fokus pada perjodohan ini. Namun, aku ingat nomornya, hafal di luar kepala. Seperti lirik lagu favorit yang tak bisa dilupakan meskipun sudah bertahun-tahun tak didengar. Jemariku melayang di atas layar sentuh, ragu-ragu, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Menghubunginya berarti membuka kotak Pandora yang berisi kenangan manis, luka lama, dan konsekuensi tak terduga. Ada bagian yang sangat besar dari diriku yang sangat merindukan Rian. Merindukan tawa renyah kami saat bercanda, diskusi panjang kami tentang masa depan dunia, dan cara dia melihat segala sesuatu dengan mata penuh harapan dan idealisme. Di sampingnya, aku merasa hidup, merasa relevan, merasa bahwa suaraku dan pendapatku penting. Dia membuatku merasa bahwa aku adalah diriku sendiri. Berbeda sekali dengan kehidupanku sekarang yang serba teratur, mewah, namun terasa begitu dingin dan tanpa makna. Aku merindukan rasa dambaan untuk bangun pagi, untuk melakukan sesuatu yang berarti. Namun, di sisi lain, aku adalah Jelita, istri sah dari Tuan Hadi. Seorang wanita yang dijanjikan kemewahan dan keamanan finansial seumur hidup. Mengapa aku harus merusak semua itu demi kenangan masa lalu yang mungkin tidak bisa kembali? Pernikahanku dengan Tuan Hadi, meskipun tanpa cinta, memberiku kenyamanan yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Orang tuaku akan sangat kecewa, bahkan mungkin merasa malu, jika aku membuat masalah atau membuat keputusan yang tidak rasional. Mereka sudah sangat bangga denganku, dengan status baruku sebagai nyonya besar dari keluarga terpandang. Harga diri mereka, bahkan masa depan keluarga kami, terasa seperti diletakkan di pundakku. Aku bangkit dari ranjang, berjalan mondar-mandir tak tentu arah di kamar yang luas itu, langkah kakiku bergema di lantai marmer. Aku menatap cermin besar di dinding, melihat pantulan diriku dalam balutan gaun sutra ungu lavender yang kini terasa seperti jubah penyesalan, bukan gaun kebahagiaan. Siapa sebenarnya Jelita sekarang? Gadis sederhana yang dulu jatuh cinta pada seorang aktivis idealis dan bermimpi mengubah dunia? Atau wanita mapan yang terperangkap dalam sangkar emas, terpaksa mengorbankan perasaannya sendiri demi stabilitas dan kebaikan keluarga? Pertanyaan itu berulang-ulang, menghantam benakku. Konflik batin ini begitu nyata, begitu mendalam, menguras habis setiap butir energiku. Aku merasa terjebak di antara dua dunia yang sama sekali berbeda, dua pilihan yang sama-sama terasa menyesakan. Dunia Rian yang idealis dan penuh semangat, namun mungkin tak menjanjikan kemapanan. Dan dunia Tuan Hadi yang pragmatis, mapan, kaya raya, namun terasa begitu hampa dan tanpa kehangatan. Memilih salah satu berarti mengkhianati yang lain, atau bahkan diriku sendiri. Akhirnya, dengan keputusan yang berat, dan setelah berpuluh menit berkutat dengan hati dan pikiran, aku meraih ponsel lagi. Aku tahu aku tidak bisa lari dari ini. Pertemuan tadi bukanlah kebetulan biasa.
Rian layak mendapatkan penjelasan yang layak atas kepergianku yang tiba-tiba. Dan aku mungkin juga butuh untuk mengklarifikasi segalanya. Setidaknya untuk diriku sendiri, untuk menutup bab lama ini dengan cara yang lebih baik, tanpa meninggalkan luka yang menggantung. Atau setidaknya, itulah yang kucoba yakini saat itu, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah penutupan, bukan pembukaan bab baru. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku yang kini terasa setipis kertas, dan mulai mengetik nomor telepon yang sudah hafal di luar kepala. Jariku bergetar hebat saat menyentuh tombol panggil, seolah tahu bahwa satu sentuhan ini akan mengubah segalanya. Detik-detik setelah tombol panggil kutekan terasa seperti jam yang bergerak sangat lambat. Namun setiap dering telepon itu bagai pukulan di dadaku, membangun ketegangan yang menyesakan. Akankah Rian mengangkatnya? Akankah ia marah dan membentakku? Atau akankah ia justru mengabaikanku, sebagai balasan atas apa yang kulakukan padanya dulu, sebuah pembalasan yang memang pantas kudapatkan? Pada dering ketiga, sebuah suara familiar yang selama ini kurindukan, namun kini terasa asing dan penuh jarak, akhirnya menjawab. Halo. Suara Rian. Kering, sedikit kaget, dan dipenuhi pertanyaan yang belum terucap. Aku menahan napas, dadaku terasa sesak. Tenggorokanku serasa tercekat lagi, seperti ada gumpalan tak kasat mata yang menyumbatnya. Bagaimana aku memulai percakapan ini setelah sekian lama? Kata-kata apa yang harus kuucapkan? Rian, ini aku. Jelita, bisikku, nyaris tak terdengar. Suaraku pecah. Ada keheningan panjang di ujung sana. Sebuah jeda yang terasa begitu lama, seolah Rian sedang mencerna apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang mengganggu. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat itu, antara tak percaya dan penasaran. Jelita, ulangnya, nadanya kini lebih dalam, ada campuran jelas antara kemarahan yang tertahan dan kerinduan yang samar namun kuat. Jadi kau benar-benar menghubungiku? Iya, jawabku, suaraku masih bergetar. Aku harus bicara denganmu. Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi siang di jalan. Dan juga, atas semuanya, Rian. Atas caraku menghilang. Maaf? Setelah kau menghilang seperti ditelan bumi selama hampir 2 tahun? Tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa pamit. Nada suaranya meninggi, ada rasa terluka yang jelas dan amarah yang mulai membara. Dan sekarang kau tiba-tiba muncul sebagai nyonya yang hidup dalam kemewahan, dengan gaun sutra dan sopir pribadi. Ia mencibir, dan aku tahu itu adalah ungkapan kekecewaan dan kecemburuan yang wajar. Kau tahu berapa kali aku mencoba mencarimu? Berapa kali aku bertanya pada teman-teman kita, mendatangi rumahmu? Kau seolah lenyap begitu saja. Jelita, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Siapa pria itu? Aku tahu ia berhak marah. Aku tahu ia berhak menuntut setiap jawaban yang ia inginkan. Aku tahu, Rian. Aku tahu. Aku minta maaf. Tapi, aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Ini terlalu rumit. Aku melirik jam antik di dinding kamarku. Sebentar lagi Tuan Hadi akan pulang untuk makan malam. Waktuku terbatas, dan aku tidak ingin ia mendengar apapun. Bisakah kita bertemu? Hanya sebentar. Aku butuh menjelaskan semuanya padamu, secara langsung. Ada keheningan lagi. Kali ini, aku bisa merasakan keraguan yang mendalam dalam diri Rian. Untuk apa? Agar kau bisa menjelaskan bagaimana kau memilih jalan yang bertolak belakang dengan semua yang pernah kita impikan bersama. Sindirnya tajam, nadanya penuh kepahitan. Agar kau bisa menunjukkan betapa beruntungnya kau sekarang, dan betapa jauhnya kita. Kata-katanya menusuk hatiku, menohok tepat di titik terlemah. Aku tahu itu adalah ungkapan rasa kecewanya yang mendalam, karena aku adalah seseorang yang dulu ia kenal sebagai idealis,
kini berubah menjadi bagian dari sistem yang ia kritisi. Tidak, Rian. Bukan itu. Aku hanya ingin kau mengerti posisiku. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi di antara kita. Kumohon. Aku bersikeras, mencoba terdengar setenang dan seyakin mungkin, meskipun hatiku berteriak. Ini penting. Bagiku. Kumohon. Setelah beberapa saat, yang terasa seperti keabadian, Rian menghela napas panjang. Kekesalannya sedikit melunak, digantikan oleh nada lelah yang lebih terdengar. Baiklah. Kapan? Di mana? Besok pagi? Sebelum Tuan Hadi pergi ke perkebunan, kataku cepat, otakku berpacu mencari waktu yang aman. Di kafe, kopi senja, dekat kampus kita dulu. Sekitar jam 8 pagi. Itu adalah kafe tempat kami sering menghabiskan waktu dulu, tempat yang penuh kenangan. Aku tahu itu berisiko tinggi, tapi aku tidak bisa memikirkan tempat lain yang cukup aman, akrab, dan tersembunyi dari pantauan Tuan Hadi. Kafe kopi senja. Ulang Rian, suaranya kini kembali datar, tanpa emosi, seolah hanya mengonfirmasi. Baiklah, aku akan ada di sana. Jangan buat aku menunggu lagi, jelita. Aku tidak punya banyak waktu untuk permainan. Tidak. Aku janji akan datang. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, kataku, lega sekaligus cemas yang luar biasa. Sambungan terputus. Aku menjatuhkan ponsel di ranjang. Tanganku masih gemetar hebat. Aku sudah melakukan langkah pertamaku, membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku akan bertemu Rian. Tapi apa yang akan kukatakan padanya? Bagaimana aku bisa menjelaskan pilihan hidupku tanpa membuatnya merasa dikhianati lagi? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku terjebak? Dan yang paling penting, bagaimana aku akan menyembunyikan pertemuan rahasia ini dari Tuan Hadi yang disiplin dan para pelayan yang selalu mengawasiku seperti bayangan? Malam itu, aku tidur tidak nyenyak sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, pikiran tentang pertemuan esok hari terus menghantuiku. Setiap bayangan Rian dengan tatapan terluka, dan setiap bayangan Tuan Hadi yang disiplin dan posesif, bergantian memenuhi benakku. Aku tahu, setelah percakapan ini, segalanya akan berubah. Mungkin menjadi lebih baik, di mana aku bisa sedikit bernapas. Mungkin juga lebih rumit, di mana aku harus menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Yang jelas, sangkar emas ini kini terasa semakin menyesakan, dengan pintu yang sedikit terbuka dan membiarkan angin masa lalu masuk, membawa serta badai yang tak terduga ke dalam hidupku yang tenang namun palsu. Alarm di ponselku berdering pelan tepat pukul 6 pagi. Aku langsung terbangun, bahkan sebelum suara itu sempat mengganggu tidur nyenyak Tuan Hadi yang masih terlelap di kamar sebelah. Selama ini, aku selalu berusaha tidur lelap, mencoba melupakan kekosongan yang melingkupiku. Tapi malam tadi, tidur tak kunjung datang. Otakku terlalu sibuk memikirkan pertemuan dengan Rian, meninjau ulang setiap kemungkinan skenario percakapan kami, dan bagaimana aku akan menjelaskan segalanya. Aku bergegas bangkit dari ranjang, menuju kamar mandi. Air hangat terasa menenangkan, namun tidak mampu meredakan gejolak di dalam diriku. Setelah mandi, aku memilih pakaian yang paling sederhana namun tetap sopan dan rapi dari lemari walk-in klosetku yang luas. Sebuah blus katun berwarna lembut, krem muda, dipadukan dengan celana panjang chino berwarna kaki. Tidak ada perhiasan berkilauan. Tidak ada tas tangan bermerek, bahkan riasan wajah pun sangat tipis, nyaris tak terlihat. Aku ingin Rian melihat jelita yang dulu ia kenal, gadis sederhana yang mencintai lingkungan, bukan jelita yang kini terperangkap dalam kemewahan dan status Nyonya Hadi. Aku menyisir rambutku seadanya, mengikatnya menjadi ekor kuda longgar yang jatuh di punggung. Pukul 7, seperti biasa, aku turun untuk sarapan. Tuan Hadi sudah duduk di meja makan panjang, dikelilingi kursi-kursi kosong, membaca koran bisnisnya dengan fokus penuh. Seperti biasa pula,
Keheningan menyelimuti kami. Hanya suara dentingan sendok perak yang beradu dengan piring porselen dan halaman koran yang dibalik yang memecah kesunyian. Aku berusaha menyembunyikan kegugupan di balik senyum tipis dan jawaban singkat setiap kali ia melirikku. "Jelita, kau terlihat agak pucat pagi ini. Tidak enak badan?" Tuan Hadi bertanya, suaranya datar, tanpa emosi berlebihan, namun ada nada pengamatan yang tajam di sana. Ia menurunkan korannya, menatapku sekilas dengan alis sedikit terangkat. Jantungku berdebar kencang, nyaris melompat keluar. Aku tidak menyangka ia akan menyadari perubahan kecil pada diriku. "Ah, tidak, Tuan. Mungkin hanya kurang tidur sedikit. Saya ingin jalan-jalan sebentar pagi ini, mencari udara segar di luar." Aku berusaha terdengar santai dan natural mungkin, meskipun dalam hati sangat gugup dan takut. Ini adalah kali pertama aku berbohong padanya secara langsung, dan rasanya sangat tidak nyaman. Tuan Hadi mengangguk, kembali pada korannya, seolah puas dengan jawaban singkatku. "Baiklah, Pak Joko akan mengantarmu. Pastikan tidak terlalu lama. Aku ada pertemuan penting pagi ini di kebun." "Tidak perlu, Tuan," kataku cepat. Hampir terlalu cepat, nadaku sedikit terburu-buru. "Saya ingin berjalan kaki saja. Udara pagi kan bagus untuk kesehatan, dan saya ingin menikmati suasana pagi yang tenang. Aku tahu ini risiko besar. Jika Pak Joko mengikutiku dengan mobil atau bahkan dari kejauhan, tamatlah riwayat rahasiaku." Tuan Hadi mengangkat alisnya sedikit lagi, kali ini lebih tinggi, seolah terkejut dengan penolakanku yang tidak biasa. Ia menatapku sejenak, mengamati, namun syukurlah ia tidak bertanya lebih jauh. Mungkin ia menganggapnya sebagai bagian dari kebiasaan aneh istri barunya. "Terserah kau saja. Hati-hati di jalan." Setelah sarapan, Tuan Hadi pergi ke ruang kerjanya untuk mempersiapkan diri ke perkebunan. Ini adalah kesempatanku. Dengan langkah pelan namun pasti, aku berjalan keluar dari rumah. Aku bisa merasakan tatapan Bu Lastri yang mengikutiku dari dapur. Mungkin merasa heran karena aku tidak diantar mobil seperti biasa. Aku tersenyum tipis padanya, berusaha terlihat biasa saja, seolah tidak ada yang istimewa dari berjalan kaki di pagi hari. Jalanan perkebunan masih sepi di pagi hari itu. Hanya suara serangga dan embusan angin yang sesekali lewat. Udara segar yang seharusnya kunikmati terasa dingin di paru-paruku. Aku berjalan cepat, jantungku berpacu dengan langkah kakiku, seolah berusaha mengalahkan waktu. Sesekali, aku menoleh ke belakang, memastikan tidak ada mobil Tuan Hadi yang mengikutiku, atau bahkan mobil Pak Joko. Setelah sekitar 15 menit berjalan kaki melewati jalanan perkebunan yang sepi dan jalan setapak di pinggir hutan kelapa sawit, aku akhirnya mencapai jalan raya utama yang ramai. Aku menyetop taksi pertama yang lewat, menyebutkan alamat Kafe Kopi Senja, dengan suara yang sedikit bergetar. Perjalanan singkat itu terasa menegangkan. Aku menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang sudah lama tak kukunjungi terasa begitu akrab namun kini berbeda. Aku adalah jelita yang berbeda. Wanita yang kini duduk di taksi ini adalah istri seorang pengusaha kaya, bukan lagi mahasiswa idealis yang bebas. Sesampainya di kafe, jarum jam menunjukkan pukul 7.55. Kafe masih sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang tampak seperti mahasiswa atau pekerja kantoran yang sibuk dengan laptop mereka. Aroma kopi yang baru diseduh menyeruak, berbaur dengan aroma roti panggang. Aku melangkah masuk, mencari sudut yang agak tersembunyi, tempat di mana kami biasa duduk dulu. Dan di sana, di meja favorit kami, dekat jendela besar yang menghadap ke jalanan yang ramai, Rian sudah duduk. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak biru dan celana jeans belel, penampilan yang sama persis seperti yang kuingat dari masa kuliah kami. Rambut ikalnya sedikit lebih panjang. Sebuah cangkir kopi mengepul di depannya, asapnya meliuk-liuk di udara. Matanya yang coklat gelap menatap lurus ke arah pintu begitu aku masuk,
seolah ia sudah tahu aku akan datang. Ketika pandangan kami bertemu, ada campuran emosi yang tak bisa kusembunyikan di wajahnya. Kelegaan yang samar, kemarahan yang tertahan, namun juga rasa ingin tahu yang membara yang tak bisa ia sembunyikan. Aku berjalan mendekat, setiap langkah terasa berat, seolah kakiku terbebani oleh 1000 ton penyesalan dan ketidakpastian. Rian bangkit dari kursinya saat aku sampai di meja. Ekspresinya masih campur aduk. "Kau datang," katanya, suaranya pelan, lebih berupa pernyataan yang syarat makna daripada pertanyaan biasa. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Aku sudah janji," ujarku, mencoba membuat suaraku terdengar stabil. Kami duduk di kursi kami yang dulu biasa kami tempati, saling berhadapan. Ada keheningan yang canggung yang menggantung di antara kami. Namun kali ini berbeda dari keheningan di meja makan Tuan Hadi. Keheningan ini dipenuhi oleh beban masa lalu yang belum terselesaikan, oleh kenangan yang berputar, dan ketidakpastian masa depan yang terasa begitu berat. Aku tahu, inilah saatnya. Aku harus menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, meskipun aku tidak yakin bagaimana ia akan menerimanya. Aku menatap Rian, mencari kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan yang terasa begitu berat ini. Ada begitu banyak yang ingin kusampaikan, begitu banyak luka yang harus kujelaskan. Rasa sakit dan kebingungan masih tergambar jelas di wajahnya yang bersih, meski sedikit lelah. Pelayan kafe datang menghampiri meja kami, dan aku memesan teh hangat Earl Grey, berharap kehangatannya bisa sedikit menenangkan sarafku yang tegang, yang terasa seperti diremas. Rian hanya menunjuk cangkir kopinya yang sudah dingin, memberi isyarat tidak ingin tambahan, matanya tak lepas dari wajahku. "Aku tahu ini pasti sangat mengejutkanmu, Rian." Aku memulai, suaraku nyaris berbisik, seolah takut ada yang mendengar pengakuanku. "Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak menghilang begitu saja. Seharusnya aku menjelaskannya padamu, tidak peduli seberapa sulitnya." Aku berhenti sejenak, menghela napas panjang, mengumpulkan setiap sisa keberanian. Tapi, keadaannya sangat rumit, lebih rumit dari yang bisa kau bayangkan. Rian menatapku dengan tatapan tajam yang tak berkedip, seolah mencoba menembus pertahananku. "Rumit? Apa yang bisa serunyam itu, jelita? Kau tahu kita punya rencana. Kita punya mimpi. Kita punya janji. Dan tiba-tiba kau lenyap, seolah tak pernah ada. Lalu sekarang kau muncul lagi dengan..." Ia mengisyaratkan keseluruhan diriku, dari gaun sutra yang membalut tubuhku, perhiasan yang melingkari leherku, hingga aura kemewahan yang kini melekat padaku. Dengan semua ini, bagaimana aku harus mengartikannya? Aku memejamkan mata sejenak, merasakan nyeri di dada, mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kebenaran yang pahit. Orang tuaku, Rian. Mereka yang menjodohkanku. Aku tidak punya pilihan lain. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirku, tanpa kusiapkan, terasa seperti beban berat yang akhirnya terangkat. Rian terdiam, dahinya berkerut lebih dalam, ekspresinya antara terkejut dan tak percaya. "Perjodohan? Di zaman sekarang? Jelita, kau adalah wanita yang punya pikiran sendiri, kau punya pendidikan tinggi, kau selalu lantang menyuarakan pendapatmu. Kenapa kau menerima itu? Kenapa kau tidak melawan?" "Aku tidak menerima dengan mudah," kataku, kini suaraku lebih tegas, dipenuhi frustrasi dan kepedihan yang selama ini kupendam seorang diri. Aku menolak. Aku memberontak. Aku mencoba melawan dengan segala cara yang kubisa. Tapi mereka punya cara untuk meyakinkan. Mereka terus berbicara tentang kebaikan dan masa depan yang terjamin, tentang membantu keluarga. Dan yang paling penting, aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menurunkan suara, seolah berbagi rahasia besar. Ada utang budi lama antara keluarga Tuan Hadi dan keluargaku. Ayahku merasa sangat terikat oleh itu,
seolah mereka tidak akan pernah bisa melunasi kebaikan keluarga Tuan Hadi. Perjodohan ini seperti sebuah syarat untuk melunasi budi baik yang tak pernah dijelaskan secara rinci padaku. Hanya sebuah keharusan yang tak bisa ditawar. Aku melihat kilatan pemahaman, bercampur dengan kemarahan baru, di mata Rian. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, rahangnya mengeras. Utang budi? Sampai harus mengorbankan kebahagiaan putri mereka sendiri? Itu tidak masuk akal. Jelita. Tidak ada budi baik yang seharga kebebasan seseorang. Bagiku juga, sahutku cepat, merasakan getaran dalam suaraku. Tapi di mata orang tuaku, itu adalah hal yang sangat sakral, hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Tuan Hadi adalah pria kaya, terpandang, pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar di wilayah ini. Mereka bilang, dia bisa memberiku segalanya yang tidak bisa diberikan oleh pria biasa. Aku menunjuk ke arah gaunku, ke arah tas tangan bermerek yang kini tergeletak di sampingku di kursi kosong. Dan ini semua yang mereka maksud. Kemewahan, keamanan, status. Rian memandangi sekitarku, ke arah kafe yang sederhana ini, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang menyiratkan kekecewaan. Jadi, kau menikah dengan pria yang jauh lebih tua darimu. Hanya demi utang budi dan kemewahan. Nada suaranya dingin, namun ada rasa sakit yang terselip, seolah ia merasakan langsung pengkhianatan itu. Apakah kau bahagia, Jelita? Jujurlah. Pertanyaan itu menohokku tepat di hati, menembus lapisan pertahananku. Aku menunduk, tak mampu menjawabnya secara langsung, karena aku tahu jawabannya terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Aku menatap teh hangatku yang asapnya sudah mulai menipis. Aku tidak tahu, Rian, bisikku pada akhirnya, suaraku serak. Aku punya semua ini. Aku mengisyaratkan kemewahan yang tak terlihat yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Tapi aku merasa hampa. Aku merasa seperti boneka yang dipajang di etalase toko. Dia memperlakukanku dengan baik, dia tidak kasar, dia sangat menghormati privasiku. Tapi, tidak ada cinta. Tidak ada kehangatan. Hanya rutinitas. Dan kesepian yang tak berujung. Rian mendengarkan dengan saksama, ekspresinya melunak secara perlahan, digantikan oleh kesedihan yang mendalam, empati. Jadi kau terpenjara. Aku mengangkat pandanganku, mataku kini berkaca-kaca, membiarkan air mata yang selama ini kutahan jatuh. Begitulah rasanya. Aku merasa seperti berada dalam sangkar emas. Indah di luarnya, berkilauan, tapi memenjarakan jiwa dan perasaanku. Ia mengulurkan tangannya di atas meja, seolah ingin meraih tanganku, namun berhenti di tengah jalan, mungkin teringat statusku kini. Jelita, aku minta maaf. Aku tidak tahu ini akan serumit ini. Aku seharusnya tidak menghakimimu tadi siang. Aku juga, kataku, air mataku mulai menetes lebih deras. Lega karena akhirnya bisa berbagi beban ini dengan seseorang. Aku tidak ingin kau membenciku, Rian. Aku tidak ingin kau berpikir aku melupakan semua yang pernah kita miliki, semua mimpi kita. Aku tidak membencimu, Rian berkata, suaranya kini penuh empati dan pengertian. Aku hanya bingung dan terluka. Tapi aku mengerti sekarang, setidaknya sebagian. Lalu, apa rencanamu sekarang, Jelita? Setelah semua ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku telah menjelaskan masa laluku. Kini saatnya menghadapi masa kini dan masa depan yang tak pasti. Aku belum tahu apa rencanaku. Apakah aku bisa punya rencana? Tapi bertemu dengannya, melihat pemahamannya, telah membangkitkan kembali harapan yang lama terkubur. Harapan untuk tidak lagi merasa hampa. Harapan untuk menemukan kembali diriku yang dulu. Pertanyaan Rian yang menggantung di udara. Lalu, apa rencanamu sekarang? Terasa begitu berat.
seolah menuntut sebuah jawaban pasti yang sama sekali belum kumiliki. Aku menatapnya, ada keputusasaan yang kentara di mataku, namun juga setitik harapan kecil yang baru saja ia nyalakan. Ini seperti membuka jendela di ruang yang pengap, membiarkan sedikit udara segar masuk. Aku tidak tahu, Rian, bisikku, suaraku parau, nyaris tidak lebih dari hembusan napas. Aku benar-benar tidak tahu. Sampai kemarin, aku pikir hidupku akan begini saja, terperangkap dalam rutinitas hampa ini, sampai, entahlah, sampai aku menua dan mati dalam kesepian. Aku menghela napas panjang, berat sekali. Melihatmu tadi, itu seperti membangunkan sesuatu dalam diriku yang sudah lama mati, yang selama ini kukira sudah terkubur dalam-dalam. Rian mengangguk pelan, tatapan matanya melembut, kini penuh pengertian, tanpa sedikit pun penghakiman. Aku mengerti. Aku bisa melihatnya di matamu. Jelita, kau tidak bahagia. Sangat tidak. Jawabku jujur, membiarkan kebenaran yang pahit itu keluar, terasa seperti beban yang akhirnya terangkat sebagian. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Semua idealismeku, semua mimpi yang pernah kita miliki bersama tentang dunia yang lebih baik, sekarang terasa seperti lelucon. Aku merasa seperti telah mengkhianati diriku yang dulu. Aku menunduk, malu dengan keadaanku sekarang. Tuan Hadi adalah pria baik, Rian. Dia tidak pernah menyakitiku secara fisik. Dia tidak pernah marah. Dia memberikan segalanya secara materi. Tapi itu tidak cukup. Harta tak bisa mengisi kekosongan jiwa. Cinta tidak bisa dibeli dengan uang, Jelita, kata Rian, suaranya tenang namun tegas, penuh keyakinan. Dan kebebasan juga tidak. Kemewahan semata bisa jadi penjara yang paling indah. Apa yang kau lakukan sekarang? Apa yang bisa kau lakukan untuk dirimu sendiri? Kami terdiam sesaat, suara gemerincing cangkir dan obrolan samar dari meja lain menjadi latar belakang. Aku merasa sedikit lega karena akhirnya bisa berbagi beban ini dengan seseorang yang benar-benar mengerti, namun juga cemas akan langkah selanjutnya yang harus kuambil. Rian, kataku pelan, mengangkat pandanganku menatapnya lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Tapi aku ingin tetap bisa bicara denganmu. Bukan sebagai mantan kekasih. Aku mengklarifikasi cepat, melihat ekspresi Rian yang sedikit berubah, seolah dia sendiri pun masih bergumul dengan perasaannya. Tapi sebagai seorang teman, seseorang yang mengerti aku, seseorang yang bisa kupercaya. Aku butuh itu. Aku merasa sangat sendirian selama ini. Rian menatapku lekat-lekat, matanya menembus, seolah ingin membaca setiap pikiran di balik sorot mataku. Ada perjuangan dalam tatapannya, keraguan, dan aku tahu dia masih terluka, masih mencintaiku, mungkin. Tapi dia juga seorang pria yang idealis dan berprinsip, yang tidak akan mudah melanggar batas yang sudah ada. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Jelita, katanya akhirnya, suaranya pelan, sedikit berat. Pertemuanku denganmu hari ini, itu membuatku sadar banyak hal. Aku masih memiliki perasaan padamu, perasaan yang tidak pernah benar-benar mati. Jadi, berteman itu akan sulit bagiku. Sangat sulit. Jantungku mencelos. Aku mengerti maksudnya. Membangun persahabatan di atas sisa-sisa cinta yang belum mati adalah hal yang mustahil. Apalagi ketika salah satu pihak masih menyimpan harapan. Tapi, Rian melanjutkan, melihat kekecewaan yang kentara di wajahku, ia menghela napas. Aku tidak akan menutup diri darimu. Aku akan selalu menjadi Rian yang kau kenal. Seseorang yang peduli padamu. Jika kau butuh seseorang untuk bicara, kau tahu di mana mencariku. Ia kemudian mengeluarkan ponsel lamanya yang sederhana, membuka kontak baru, dan menyodorkannya padaku. Berikan nomor barumu.
Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa seperti ini, Jelita. Tapi aku akan ada untukmu, sebagai teman. Untuk saat ini. Aku buru-buru mendiktekan nomor ponsel pribadiku yang baru. Nomor yang selama ini hanya diketahui oleh Tuan Hadi, Bu Lastri, dan beberapa orang terdekat Tuan Hadi. Jemariku sedikit gemetar saat mengetikkan angka-angka itu. Rian menyimpannya dengan cermat, lalu menatapku lagi. Tatapan kali ini lebih tegas dan mendalam. Jelita, aku serius. Pikirkan baik-baik masa depanmu. Jangan biarkan dirimu terkunci dalam sangkar yang bukan tempatmu. Kau berhak bahagia, bukan hanya berhak atas kemewahan. Aku mengangguk, air mata kembali menggenang di pelupuk mataku. Ini bukan hanya ucapan perpisahan, melainkan sebuah dorongan, sebuah janji yang menggantung di udara. Aku akan memikirkannya, Rian. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:45 menit. Aku harus segera pulang sebelum Tuan Hadi curiga, sebelum ia menyadari ketidakhadiranku terlalu lama. Aku bergegas bangkit dari kursi. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih, Rian. Hati-hati, katanya, dan aku bisa merasakan tatapannya mengikutiku sampai aku melangkah keluar dari kafe dan menghilang di antara keramaian pagi. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, namun juga lebih berat. Aku sudah berbagi bebanku, beban rahasia dan kesepianku. Kini aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Rian mungkin tidak bisa menjadi kekasihku lagi, setidaknya untuk saat ini, tapi ia adalah jembatan menuju diriku yang dulu, dan mungkin menuju kebebasan yang selama ini kurindukan. Namun, hal itu juga membuatku sadar akan konsekuensi yang jauh lebih besar jika semua ini terungkap. Aku kini membawa rahasia baru, janji baru, dan harapan baru yang bisa mengubah segalanya, menjadi lebih baik atau justru lebih rumit. Aku tiba di rumah Tuan Hadi tepat pukul 9:45. Napasku sedikit terengah karena berjalan cepat, mencoba menghemat waktu. Namun yang lebih membuatku sesak adalah jantungku yang berdebar kencang, memukul-mukul rusuk. Aku mencoba menenangkan diri, menata kembali ekspresiku agar terlihat biasa saja, seolah baru pulang dari kegiatan pagi yang santai, saat melangkah masuk melalui pintu utama. Bu Lastri menyambutku di pintu utama dengan senyum ramah yang kini terasa memiliki lapisan lain, seolah menginterogasi setiap gerak-gerikku. Matanya yang selalu jeli menatapku dari atas ke bawah. Selamat pagi, Nyonya. Sudah kembali? Tuan Hadi baru saja berangkat ke perkebunan 5 menit yang lalu. Ada penekanan samar pada frasa 5 menit yang lalu, seolah mengukur waktu kepergianku. Selamat pagi, Bu Lastri. Iya, saya hanya jalan-jalan sebentar di dekat sini, jawabku, berusaha terdengar santai dan natural sambil menyerahkan kantung buku yang kubeli, mencoba membuatnya terlihat seperti alasan utama kepergianku. Udaranya sangat segar pagi ini, rasanya berbeda dengan di dalam rumah. Oh, begitu ya, Nyonya. Lain kali, jika Nyonya ingin berjalan-jalan atau berolahraga, saya bisa meminta Pak Joko untuk mendampingi. Atau Nyonya bisa menggunakan sepeda gunung yang ada di gudang belakang. Kondisinya masih sangat bagus, saran Bu Lastri, dengan nada yang ramah namun matanya menatapku dengan tatapan menyelidik yang sulit kuresapi. Aku tahu, ia mencurigai sesuatu. Para pelayan di rumah ini memang setia, tapi kesetiaan mereka adalah kepada Tuan Hadi, dan mereka pasti melaporkan setiap detail kecil, setiap kejanggalan. Tidak apa-apa, Bu Lastri. Saya memang ingin sendiri, menikmati waktu tenang. Balasku cepat, lalu buru-buru melangkah naik ke kamar, tak ingin perdebatan lebih lanjut. Aku bisa merasakan tatapannya masih mengikutiku hingga punggung, bahkan setelah aku berbelok di tangga. Di kamar, aku menghempaskan diri ke ranjang, melepaskan sepatu hak rendahku. Lega sekaligus lelah yang amat sangat. Misi pertemuan dengan Rian berhasil kulakukan tanpa ketahuan. Tetapi ketegangan baru kini menyelimuti diriku.
Aku harus lebih berhati-hati, lebih cerdik dalam setiap langkah. Kehidupan ganda ini terasa seperti berjalan di atas tali tipis di antara dua jurang yang dalam, dengan risiko jatuh kapan saja. Hari itu, dan beberapa hari berikutnya, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Sarapan hening di meja makan yang terlalu besar, menjelajah perpustakaan untuk tenggelam dalam dunia buku, dan mengawasi pekerjaan rumah tangga yang selalu sempurna. Namun, ada yang berbeda dalam diriku. Perasaanku kini lebih hidup, denyutnya terasa lebih kuat, meskipun diselimuti kecemasan konstan. Ponselku selalu kubawa kemanapun, bahkan saat mandi, disembunyikan di tempat yang aman. Setiap saat, aku diam-diam berharap ada pesan dari Rian. Dan pesan itu akhirnya datang, 2 hari setelah pertemuan kami. Sebuah pesan singkat dari nomor yang baru saja kusimpan. Ini aku. Bagaimana kabarmu? Sudah memikirkan semuanya? Jantungku berdebar kencang saat melihat nama kontak, Rian, muncul di layar ponsel setelah kusimpan. Aku melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada siapapun di dekatku. Aku sedang duduk di bangku taman belakang, pura-pura membaca buku tebal tentang botani. Kabarku baik. Aku sedang memikirkannya. Tidak semudah itu, Rian. Balasku, mencoba menahan diri agar tidak terlalu bersemangat, agar pesanku terdengar datar dan aman. Tak lama, balasan datang lagi. Aku tahu. Aku tidak menuntut. Hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Dan kau tahu kau tidak sendirian. Ada aku di sini. Pesan singkat itu terasa seperti tetesan embun di padang pasir yang kering, memberikan sedikit kelegaan dan harapan yang selama ini kuinginkan. Aku merasa ada seseorang di luar sana yang peduli padaku sebagai manusia, yang tidak melihatku hanya sebagai Nyonya Hadi atau aset keluarga. Interaksi kami menjadi komunikasi rahasia yang terbatas dan sporadis. Pesan singkat sesekali, menanyakan kabar, atau Rian yang memberitahu tentang kegiatan aktivismenya yang terbaru. Aku membalas dengan hati-hati, memastikan pesanku tidak mengandung informasi yang bisa disalahartikan atau menimbulkan kecurigaan jika terbaca orang lain. Aku tidak ingin Tuan Hadi mencurigai apapun, apalagi menemukan bukti perselingkuhan emosional ini. Tuan Hadi sendiri, meskipun pada dasarnya baik dan tidak pernah kasar, mulai menunjukkan perhatian yang lebih intensif dan mengamati diriku. Ia sesekali akan melirikku saat makan. Tatapannya seolah meneliti setiap ekspresi wajahku, setiap perubahan kecil pada diriku. Kau terlihat lebih sering di taman belakangan ini, jelita. Apa ada yang kau tanam? Tanyanya suatu sore. Nadanya terdengar seperti pertanyaan biasa, namun aku merasakan ada nada pengawasan di baliknya. Ah, tidak, Tuan. Hanya menikmati udara segar. Saya suka melihat bunga-bunga bermekaran. Jawabku, berusaha tersenyum natural dan meyakinkan. Gumamnya, tidak melanjutkan. Namun aku merasa tatapannya terlalu lama berdiam di wajahku, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Puncaknya terjadi suatu malam, saat aku sedang membaca buku di kamarku, larut dalam kisah yang kubaca. Tuan Hadi tiba-tiba masuk tanpa mengetuk, membuka pintu ganda kamarku yang biasanya selalu tertutup. Jantungku hampir copot karena terkejut. Ia jarang sekali masuk ke kamarku jika tidak ada hal penting yang berkaitan dengan rumah atau acara sosial. Jelita, katanya, suaranya tenang seperti biasa, namun ada nada yang membuatku tegang, seolah ia sedang menguji sesuatu. Aku hanya ingin memastikan kau nyaman di sini. Jika ada yang mengganggumu, apapun itu, katakan saja padaku. Ia mendekat, berjalan pelan, berdiri di samping ranjang tempat aku duduk. Aku merasakan aura kekuasaan dan kepemilikan yang kuat darinya, seolah ia sedang memastikan asetnya dalam kondisi baik. Tidak ada, Tuan. Saya sangat nyaman di sini, jawabku, berusaha keras untuk tidak menunjukkan kegugupan yang melandaku. Aku memegang buku erat-erat,
seolah itu adalah jimat. Tuan Hadi mengangguk pelan. Baguslah. Aku hanya tidak ingin kau merasa kesepian atau tertekan. Kau adalah nyonya rumah ini sekarang. Matanya menatapku lurus, dalam, seolah mencoba membaca setiap pikiranku, setiap emosi yang kucoba sembunyikan. Seorang istri yang bahagia adalah aset bagi keluarga. Dan juga penting untuk reputasi. Kalimat itu, aset bagi keluarga, dan penting untuk reputasi, terasa seperti cambuk panas yang menyengat. Aku bukanlah seorang manusia utuh baginya, bukan seorang pasangan, melainkan sebuah barang berharga, sebuah representasi dari kesuksesannya, yang harus dipastikan kondisinya selalu baik dan sesuai ekspektasi. Aku hanya bisa tersenyum tipis, merasakan sesak yang teramat sangat di dadaku, seolah udara di kamar ini mendadak menipis. Ketegangan tak terlihat ini semakin meningkat setiap hari. Antara kebahagiaan semu yang harus kujaga di hadapan Tuan Hadi demi kedamaian, dan jalinan rahasia yang baru kubangun dengan Rian yang memberiku sedikit harapan. Aku tahu, batas antara kedua dunia ini semakin tipis, dan risiko terungkapnya rahasia ini semakin besar. Aku harus sangat berhati-hati. Kecemasan yang kurasakan semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Setiap pesan singkat dari Rian memang memberiku sedikit napas, seolah ada celah kecil di sangkar emas ini, membiarkan sedikit udara luar masuk. Namun, di saat yang sama, hal itu juga membuatku selalu waspada. Setiap dering ponsel, bahkan getaran kecil, atau setiap langkah kaki di luar kamarku, membuat jantungku berdesir tak karuan, seolah menanti malapetaka. Tuan Hadi, meskipun tidak pernah terang-terangan, semakin sering menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, sebuah campuran antara pengamatan, keraguan, dan mungkin sesuatu yang ingin ia katakan namun tertahan di lidahnya. Suatu pagi, saat sarapan, Tuan Hadi tampak tidak seceria biasanya. Ada gurat kelelahan yang dalam di wajahnya, dan ia sesekali memijat pelipisnya dengan jari-jari besarnya, seolah mencoba mengusir pening. Garis kerutan di antara kedua alisnya tampak lebih dalam dari biasanya. Jelita, katanya, suaranya sedikit lebih berat dan serak dari biasanya, memecah keheningan yang biasa kami lakoni. Perkebunan sedang mengalami masalah besar. Ada beberapa bibit kelapa sawit yang disabotase di Blok C, dan ada juga laporan tentang protes dari warga sekitar terkait sengketa lahan lama yang kembali mencuat. Aku terkejut. Tuan Hadi jarang sekali membicarakan masalah bisnisnya denganku, apalagi yang serumit dan sesensitif ini. Biasanya, ia menutup rapat urusan pekerjaan dari kehidupan rumah tangga. Sabotase? Protes warga? Tanyaku, mencoba menyembunyikan keterkejutanku. Sebuah alarm kecil berbunyi di kepalaku, menghubungkan kejadian ini dengan Rian. Ya, ini bukan kejadian tunggal. Ada indikasi ini adalah serangan yang terorganisir, sebuah kampanye hitam yang ingin menjatuhkan nama baik perusahaan kita, katanya, meletakkan garpunya dengan nada berat. Aku harus menanganinya langsung. Aku mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu di sana, mungkin pulang larut, atau bahkan menginap di villa perkebunan selama beberapa hari ke depan, tergantung situasinya. Mendengar itu, ada perasaan campur aduk yang aneh dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega karena Tuan Hadi akan lebih jarang berada di rumah, memberiku lebih banyak kebebasan dan ruang untuk bernapas. Setidaknya, aku bisa sedikit mengurangi kepura-puraan yang selama ini kugelar. Di sisi lain, aku tidak bisa memungkiri bahwa aku merasa cemas. Masalah di perkebunan tentu bukan hal sepele, apalagi menyangkut sabotase dan protes warga, dan aku melihat kekhawatiran yang nyata di matanya. Aku teringat jelas tentang pembicaraan Rian di kafe, tentang aktivisme lingkungan dan perjuangan melawan perusahaan-perusahaan besar. Mungkinkah ada hubungannya? Apa yang akan terjadi, Tuan? Apakah ini akan berdampak buruk pada bisnis? Tanyaku, mencoba terdengar prihatin. Jangan khawatirkan itu.
Aku akan menanganinya, jawabnya. Suaranya kembali datar dan tegas, seolah menutup topik pembicaraan bisnis. Kau fokus saja pada rumah. Jaga kesehatanmu dan pastikan semua kebutuhan terpenuhi. Setelah sarapan, Tuan Hadi pergi, meninggalkan aku dengan pikiran yang berkecamuk hebat. Masalah di perkebunan, sabotase, protes ini terdengar sangat serius dan berbahaya. Dan Rian adalah seorang aktivis yang lantang menyuarakan hak-hak lingkungan dan masyarakat adat. Mungkinkah perjuangan yang ia maksud adalah ini? Mungkinkah Rian terlibat dalam semua ini? Beberapa hari kemudian, dugaanku terbukti. Berita itu tersebar cepat di media lokal, bahkan sempat menjadi headline di beberapa portal berita online. Perkebunan kelapa sawit milik Tuan Hadi digugat oleh organisasi lingkungan terkait sengketa lahan dan praktik perkebunan yang tidak ramah lingkungan. Nama Tuan Hadi disebut-sebut sebagai pengusaha yang serakah, tidak peduli pada masyarakat dan lingkungan, hanya mementingkan keuntungan semata. Aku membaca berita itu di koran yang sengaja kubeli sendiri saat ke minimarket, tidak lagi mengandalkan koran yang disediakan di rumah. Berita itu disajikan dengan tajuk utama yang sensasional, penuh dengan tuduhan-tuduhan serius. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Organisasi lingkungan. Rian adalah bagian dari itu. Apakah ini yang Rian maksud saat dia berbicara tentang perjuangan? Apakah ia secara aktif menentang suamiku? Aku segera mengambil ponselku. Jemariku gemetar saat mengetik pesan. Rian, ini Jelita. Apa kau tahu tentang berita perkebunan Tuan Hadi? Ini ada kaitannya denganmu? Apa kau terlibat? Aku mengetik pesan itu dengan tergesa, hampir tanpa berpikir. Dorongan rasa ingin tahu dan cemas yang lebih kuat dari kehati-hatianku. Balasan datang tak lama kemudian, begitu cepat, seolah Rian memang sedang menunggu pesanku. Aku tahu. Organisasi kami memang sedang mengadvokasi kasus sengketa lahan yang melibatkan perkebunan besar di daerah itu. Kami sudah mengumpulkan banyak bukti. Tapi aku tidak bisa bicara banyak soal ini di sini. Jelita, kau paham, kan? Tapi Tuan Hadi menyebutkan ada sabotase dan protes warga. Apa itu juga ulah kalian? Aku membalas, nadaku sedikit menuntut penjelasan. Itu bagian dari perjuangan, Jelita. Mereka merampas lahan warga, menggusur masyarakat adat, merusak ekosistem hutan kita yang vital. Mereka egois. Kita harus melawan, dengan cara apapun yang kita bisa. Ini bukan lagi soal mereka, tapi soal keadilan. Kata-kata Rian, yang dulu sangat kusukai dan kupahami idealismenya, kini terdengar begitu tajam, radikal, dan mengancam. Suamiku, Tuan Hadi, kini menjadi musuh dalam perjuangan Rian. Aku merasa terjepit di tengah, seperti sebuah jembatan yang terbentang di atas dua jurang yang saling bertentangan. Suatu bagian dari diriku mendukung perjuangan lingkungan, memahami sudut pandang Rian yang idealis tentang keadilan dan keberlanjutan. Namun, di sisi lain, Tuan Hadi adalah suamiku, pria yang memberiku perlindungan dan kemapanan, meskipun dengan cara yang rumit dan tanpa cinta. Konflik moral ini mengoyak batinku. Ketegangan di rumah semakin terasa pekat. Tuan Hadi pulang larut malam, seringkali dengan wajah lelah dan kerutan dalam didahi yang tampak semakin jelas. Ia seringkali langsung ke ruang kerjanya, bahkan lupa makan malam karena terlalu sibuk dengan telepon dan dokumen. Aku melihatnya, dan ada perasaan aneh yang muncul. Bukan cinta romantis, tapi mungkin kepedulian yang tumbuh dari kebersamaan di bawah satu atap, dan melihatnya begitu terbebani. Aku mulai menyadari bahwa di balik sosoknya yang kaku, penuh kuasa, dan kadang dingin itu, ada seorang pria yang sedang berjuang keras mempertahankan apa yang menjadi miliknya, mempertaruhkan reputasinya. Suatu malam, saat Tuan Hadi sedang di ruang kerjanya, pintu ruang kerjanya sedikit terbuka. Cahaya lampu yang terang keluar dari celah. Aku memberanikan diri masuk,
membawa secangkir teh hangat dan beberapa biskuit yang ia sukai. Ia tampak terkejut melihatku. Matanya yang tajam sedikit melembut. "Kau belum tidur, Jelita?" tanyanya. Suaranya parau, kelelahan. Dokumen-dokumen berserakan di mejanya. Beberapa di antaranya adalah surat panggilan pengadilan. "Belum, Tuan. Saya melihat Anda belum istirahat dan masih bekerja. Ini teh hangat dan biskuit, mungkin bisa sedikit membantu," kataku, meletakkan cangkir dan piring di mejanya. Aku mencoba tersenyum. Senyum tulus yang jarang sekali kuperlihatkan kepadanya. Ia menatap teh itu, lalu menatapku. Tatapan itu terasa berbeda dari biasanya. Ada kelelahan yang nyata di sana, dan mungkin sedikit rasa terima kasih yang mendalam, sebuah sentuhan kemanusiaan. "Terima kasih, Jelita," katanya. Nada suaranya lebih lembut dari yang pernah kudengar. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit terhubung dengannya. Bukan sebagai suami istri yang terikat janji, melainkan sebagai dua manusia yang berada dalam satu atap, menghadapi badai yang berbeda namun saling terkait. Aku melihat kelelahan dan kerentanan di baliknya, dan itu membuatku merasa sedikit prihatin. Namun, di saat yang sama, aku tahu bahwa di balik badai ini, ada rahasia besar yang tersembunyi, yang melibatkan diriku, Tuan Hadi, dan Rian dalam sebuah jaringan yang rumit. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya, dan menempatkanku di posisi yang sangat sulit. Kehangatan sesaat yang kurasakan di ruang kerja Tuan Hadi malam itu, seolah ada jembatan kecil yang terbentuk di antara kami, tidak bertahan lama. Keesokan harinya, ia kembali tenggelam dalam kesibukan urusan perkebunan yang semakin memanas dan mendesak. Ia lebih sering menginap di villa perkebunan, hanya pulang sesekali untuk mengambil dokumen penting, berganti pakaian, atau sekadar memberi instruksi pada Bu Lastri. Rumah besar itu terasa semakin sunyi. Keheningan yang kini bukan lagi hampa, melainkan dipenuhi oleh suara-suara pikiranku sendiri yang bergemuruh. Pesan-pesan dari Rian terus datang ke ponselku, menjadi satu-satunya jembatan ke dunia luar yang terasa nyata. Aku berusaha membalasnya sesekali, memastikan pesanku tidak terlalu sering atau terlalu rinci, agar tidak menimbulkan jejak yang mencurigakan. Rian, di sisi lain, lebih berani dan lugas dalam pesannya. Ia sering mengirimkan tautan berita tentang kasus perkebunan Tuan Hadi, lengkap dengan analisisnya sendiri yang tajam. Ia juga mengirimkan foto-foto pertemuan warga yang digusur, spanduk protes yang berbunyi lantang, dan bahkan gambar bibit kelapa sawit yang rusak akibat sabotase. Semua itu adalah potret nyata dari konflik yang sedang berlangsung. Ini adalah bukti kekejaman korporasi, Jelita. Mereka tidak peduli pada rakyat kecil atau bumi. Mereka hanya melihat keuntungan di atas segalanya. Tulis Rian suatu sore, mengirimkan foto seorang ibu tua dengan wajah penuh kesedihan, menangis di samping reruntuhan rumah gubuknya yang rata dengan tanah. Melihat foto itu, hatiku teriris. Air mataku menggenang. Aku tahu Rian tidak berbohong. Ia tidak akan memanipulasi fakta. Aku juga pernah melihat berita-berita tentang penggusuran paksa demi perluasan lahan, praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat kecil. Sebuah konflik batin yang lebih besar kini muncul, mengoyak-oyak jiwaku. Aku adalah istri dari pria yang dituduh merampas hak orang lain, sementara Rian adalah pembela mereka. Bagaimana aku bisa berada di antara dua pihak yang saling bertentangan ini, di mana salah satunya adalah suamiku, dan yang lain adalah cinta masa laluku, sekaligus cerminan idealismeku? Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang perkebunan Tuan Hadi. Aku membaca arsip koran lama yang bisa kudapatkan secara daring, mencari tahu sejarah lahan yang dipermasalahkan. Aku menemukan fakta bahwa sengketa lahan itu memang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Tuan Hadi mengakuisisi perkebunan itu dari pemilik sebelumnya. Tuduhan tentang praktik tidak ramah lingkungan, seperti pembuangan limbah tanpa pengolahan atau pembakaran lahan, juga bukan hal baru. Namun, yang paling menggangguku adalah kenyataan bahwa utang budi,
keluargaku kepada keluarga Tuan Hadi konon terkait dengan masalah tanah ini di masa lalu. Detailnya selalu samar, tak pernah dijelaskan secara gamblang oleh orang tuaku, namun selalu dijadikan alasan utama untuk menjodohkanku. Suatu malam, saat Tuan Hadi tiba-tiba pulang dan tampak sangat lelah, rambutnya sedikit acak-acakan dan rahangnya mengeras, aku memberanikan diri. Ia sedang duduk di sofa ruang keluarga yang besar, memijat pelipisnya dengan mata terpejam, seolah menahan pusing yang teramat sangat. Tuan Hadi, panggilku pelan, takut mengganggu. Ia membuka matanya perlahan, menatapku dengan sorot yang lelah namun tajam. Ada apa, jelita? Saya membaca berita tentang perkebunan Anda, kataku hati-hati, memilih kata-kata dengan sangat cermat. Tentang sengketa lahan dan protes warga. Apakah itu benar-benar mengganggu Anda? Tuan Hadi menghela napas panjang. Berat sekali. Itu hanya fitnah, jelita. Mereka mencoba menjatuhkanku dan bisnis ini. Aku punya semua dokumen yang sah, bukti kepemilikan. Dan mereka yang memprovokasi warga adalah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mencari keuntungan dari kekacauan. Tapi, apakah benar ada penggusuran, Tuan? Seperti yang diberitakan? Tanyaku, memberanikan diri lebih jauh. Aku tahu ini adalah pertanyaan yang berbahaya, tapi aku perlu tahu. Tuan Hadi menatapku tajam, matanya menyipit, seolah sedang menimbang-nimbang. Itu sudah diselesaikan secara hukum bertahun-tahun lalu, jelita. Jauh sebelum aku membeli lahan ini sepenuhnya. Warga sudah menerima kompensasi yang layak, bahkan lebih dari harga pasar. Mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak luar yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Pihak luar seperti organisasi lingkungan? Tanyaku, mencoba menyelidik, suaraku nyaris tak terdengar. Tuan Hadi terdiam sesaat, matanya menyiratkan kemarahan yang terpendam. Mungkin ada kelompok-kelompok yang memang sangat anti perkebunan kelapa sawit. Mereka tidak mengerti bahwa ini adalah roda ekonomi, jelita. Ribuan orang bergantung pada ini. Mereka bekerja, mendapatkan penghidupan. Ada biaya yang harus dibayar untuk kemajuan. Aku tidak melanjutkan pertanyaan, menyadari bahwa aku sudah masuk terlalu jauh dan Tuan Hadi mulai curiga. Namun, aku tahu di dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak diceritakan Tuan Hadi. Atau mungkin, ada kebenaran di balik semua tuduhan itu yang ia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, Tuan Hadi kembali ke rumah setelah beberapa hari menginap di perkebunan. Ia tampak lebih tenang, namun wajahnya masih tegang. Aku sudah berbicara dengan kepala desa dan perwakilan warga. Situasinya mulai terkendali, katanya saat makan malam. Suaranya mengandung nada kelegaan yang samar. Beberapa provokator sudah berhasil kami identifikasi dan akan kami tindak secara hukum. Mendengar kata provokator membuat hatiku mencelos. Kata itu terasa menakutkan. Mungkinkah Rian termasuk di antara mereka? Ketakutan itu mencengkeramku kuat-kuat. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tidak setelah semua yang ia lakukan untukku, untuk idealismenya. Meskipun kami berada di sisi yang berlawanan, aku masih peduli padanya. Malam itu, setelah Tuan Hadi kembali ke ruang kerjanya, larut dalam tumpukan dokumen dan panggilan telepon, aku mengambil keputusan. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar, risiko yang bisa menghancurkan seluruh hidupku jika terbongkar. Tapi aku tidak bisa diam saja, berpura-pura tidak tahu. Aku harus memperingatkan Rian. Aku meraih ponselku, jariku gemetar saat mengetik, merasakan adrenalin memompa dalam darahku. Rian, ini penting. Ada kabar bahwa provokator sudah diidentifikasi dan akan ditindak. Hati-hati, jaga dirimu. Aku menekan tombol kirim, merasakan sensasi campur aduk antara ketakutan dan keberanian. Aku tahu, dengan pesan ini, aku telah secara aktif terlibat dalam konflik antara suamiku dan cinta masa laluku.
Aku telah mengambil risiko yang tak terduga, memasuki area abu-abu yang sangat berbahaya. Batas antara Jelita yang setia pada pernikahannya dan Jelita yang memberontak demi kebenaran dan perasaannya sendiri semakin kabur, nyaris tak terlihat. Aku telah memilih sisi, setidaknya untuk saat ini. Pesan singkat yang kukirimkan kepada Rian terasa seperti bom waktu yang kutanam sendiri. Setelah menekan tombol kirim, aku merasakan campuran antara kelegaan yang singkat dan ketakutan yang luar biasa. Kelegaan karena aku telah bertindak, mengikuti naluriku yang bergejolak untuk melindungi seseorang yang masih berharga bagiku. Seseorang yang dulunya adalah bagian tak terpisahkan dari duniaku. Ketakutan karena aku tahu tindakan ini berisiko sangat besar, dan konsekuensinya bisa menghancurkan segalanya. Aku telah menyeberang batas, dari sekadar korban perjodohan yang pasrah menjadi partisipan aktif dalam konflik yang melibatkan suamiku sendiri. Malam itu, aku tidur dengan sangat gelisah, membolak-balikan badan di ranjang king size yang empuk namun terasa asing. Setiap bisikan angin yang masuk dari celah jendela, setiap suara gesekan daun kelapa di luar, terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Seolah Tuan Hadi akan muncul di ambang pintu kamarku dan menemukan rahasia kecilku yang baru. Aku tahu, aku tidak akan bisa lagi menjadi boneka yang pasrah, yang hanya menerima nasib. Sesuatu di dalam diriku telah terbangun. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, berpura-pura tenang. Namun, ada perubahan halus dalam diriku yang tak bisa kusembunyikan sepenuhnya. Aku lebih sering melirik keluar jendela, searah dengan gerbang utama yang menjulang tinggi, seolah menanti sesuatu yang tak terduga. Aku juga lebih sering memeriksa ponselku, meskipun aku tahu itu berbahaya, demi setiap pesan dari Rian. Aku menunggu balasan darinya, sebuah konfirmasi bahwa ia telah menerima peringatanku dan bertindak hati-hati. Balasan itu datang sore hari, saat matahari mulai terbenam di balik pohon-pohon sawit yang menjulang. Sudah kuterima peringatanmu. Terima kasih banyak, Jelita. Aku akan lebih waspada. Kau juga jaga diri. Pesan singkat itu memberiku sedikit ketenangan, seolah Rian sudah tahu cara melindungi dirinya. Namun, di saat yang sama, pesan itu juga menguatkan perasaanku bahwa Rian benar-benar berada dalam bahaya, dan bahwa Tuan Hadi bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Apa yang akan Tuan Hadi lakukan jika dia berhasil mengidentifikasi provokator itu? Apakah ia akan menggunakan kekuasaannya untuk menindak mereka secara keras, menjebloskan mereka ke penjara? Pikiran itu membuatku merinding, kedinginan sampai ke tulang. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa semakin tegang dan mencekam. Tuan Hadi semakin jarang pulang, tenggelam dalam masalah perkebunannya. Ketika ia pulang, aura lelah dan ketegangan terlihat jelas di wajahnya, seolah beban dunia berada di pundaknya. Ia seringkali berbicara di telepon dengan nada suara yang lebih keras dari biasanya, membahas strategi hukum, berkoordinasi dengan pengacara, dan memperketat keamanan perkebunan. Aku samar-samar mendengar kata-kata seperti penjara, pengadilan, pelajaran, dan tidak akan kubiarkan mereka lolos. Setiap kata itu terasa seperti pukulan bagi batinku, karena aku tahu ada kemungkinan besar Rian adalah salah satu target utama dari semua tindakan keras itu. Bu Lastri dan para pelayan juga tampak lebih berhati-hati. Mereka jarang berbicara denganku, dan selalu menjaga jarak, seolah ada ketakutan yang menular. Aku merasa terisolasi, terkunci dalam kegelisahan yang tak bisa kubagi dengan siapapun di rumah ini. Semua tampak sibuk dengan masalah Tuan Hadi, dan aku sendiri adalah sumber potensi masalah lainnya. Suatu malam, saat Tuan Hadi sedang makan malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat lebih murung dan pendiam. Ia memandangku lekat-lekat, tatapannya kali ini bukan lagi sekadar pengawasan atau penilaian, melainkan mengandung campuran kekecewaan, keraguan, dan sesuatu yang hampir seperti tuduhan yang tak terucap. Jelita, katanya, suaranya pelan namun berat, memecah keheningan makan malam kami.
Aku tahu kau pasti mendengar kabar-kabar di luar, berita-berita yang simpang siur itu. Tapi perlu kau tahu, perkebunan ini adalah warisan keluargaku, dibangun dengan keringat dan darah kakek buyutku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Tidak ada yang bisa mengganggu stabilitas ini. Aku hanya bisa mengangguk, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berteriak bahwa aku mengerti, tapi aku tidak bisa setuju sepenuhnya dengan caranya. Dan orang-orang yang berusaha mengganggunya, lanjutnya, menatapku lurus ke dalam mata, tatapan yang menuntut kesetiaan. Mereka akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Aku tidak akan segan-segan untuk menindak mereka sesuai hukum, dan memastikan mereka mendapatkan pelajaran yang pantas. Aku tidak akan membiarkan kekacauan ini berlanjut. Setiap kata itu terasa seperti ancaman tidak langsung kepadaku, sebuah peringatan. Apakah ia curiga? Apakah ia sudah tahu tentang hubunganku dengan Rian? Atau tentang pesanku? Rasa dingin merayapi punggungku, menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku berusaha menjaga ekspresiku tetap tenang, mempertahankan topeng netral, meskipun di dalam, seluruh tubuhku gemetar hebat. Aku menyadari bahwa Tuan Hadi tidak lagi hanya melihatku sebagai aset atau hiasan yang harus dijaga. Ia mungkin mulai melihatku sebagai variabel yang tidak pasti, yang berpotensi menimbulkan masalah atau ancaman bagi kekuasaannya. Kecurigaannya, sekecil apapun, bisa menjadi badai yang jauh lebih besar dari sekadar masalah di perkebunan. Keesokan harinya, saat Tuan Hadi pergi pagi-pagi sekali, aku memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerjanya. Aku tahu itu melanggar privasinya secara terang-terangan, sebuah tindakan yang sangat berisiko, namun aku merasa harus melakukannya. Aku mencari petunjuk, apapun yang bisa memberiku gambaran tentang sejauh mana ia akan bertindak, dan apakah nama Rian ada di daftar targetnya yang paling atas. Setelah mengobrak-abrik beberapa tumpukan dokumen di meja dan laci yang tidak terkunci, dengan tangan bergetar, aku menemukan sebuah berkas dengan label tebal berwarna merah, kasus lahan dan provokator utama. Aku membukanya dengan hati-hati, seolah membuka kotak Pandora yang berisi nasib. Di dalamnya, ada laporan polisi yang detail, beberapa foto-foto wajah, transkrip wawancara dengan beberapa saksi, dan daftar nama-nama yang menjadi target penyelidikan. Aku membaca nama-nama itu satu persatu, dengan napas tertahan. Dan di urutan ketiga, dengan tulisan tangan yang tebal, ada nama lengkap Rian Putra Darmawan, beserta alamat rumah lamanya, nomor telepon, dan beberapa informasi pribadinya. Di sebelahnya, ada catatan merah yang menggarisbawahi, target utama pemimpin lapangan otak protes. Napas terhenti di tenggorokanku. Seluruh darahku seolah surut dari wajahku. Badai itu, yang selama ini hanya kukira akan datang, kini telah tiba. Rian adalah target utama. Suamiku akan menjebloskannya ke penjara, atau bahkan melakukan hal yang lebih buruk. Aku harus melakukan sesuatu, secepatnya. Tapi apa? Dan bagaimana caranya? Aku tahu, disinilah pertaruhan sebenarnya dimulai, dan aku tidak punya banyak waktu.